Nah, intinya yang jelas prediktor itu akan mempengaruhi perubahan lain, dia akan mempengaruhi si respon. Yang kedua adalah dia berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang terjadi lebih dulu adalah prediktor dulu gitu. Jadi misalnya apa ya? Misalnya eh, makan dan kenyang gitu. Pasti makan dulu baru kenyang gitu kan. Nggak mungkin kalian kenyang dulu baru makan gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Secara kronologisnya variabel prediktor itu kejadian duluan. Yang ketiga adalah prediktor adalah perubahan yang variansinya lebih kecil. Jadi kalau misalnya kalian kayak, aduh ini bingung banget nih, kayak ini satu sama dua, mana yang mempengaruhi, mana yang terjadi lebih dulu, kakak tahu gua kan, ya udahlah yang ketiga aja gitu. Cari yang variansinya lebih kecil gitu. Cuman ya agak buang-buang waktu juga ya kalau mau nyari variansi dulu gitu kan. Ya intinya gitu. Nah, asumsi-asumsinya apa aja? Ya, ini mungkin sering tanyain ya, nggak tahu kuat atau nggak di ujian. Tapi asumsi-asumsi dari regresi linear itu cukup banyak yang membuat dia sebenarnya model yang sangat jelek gitu ya. Yang pertama adalah dia itu harus ada hubungan linear X terhadap Y. Jadi dia harus ada hubungan linear. Ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari scatter plot gitu ya. Makanya biasanya di ujian suka dibuat scatter plot untuk apa? Supaya kalian disuruh lihat ini ada hubungan hubungan linearnya atau kagak gitu. Kalau misalnya nggak ada hubungan linear ya nggak bisa diregresiin gitu ya. Nah, yang kedua adalah variansi dari residualnya itu sama atau bahasa kerennya itu homoskedastisitas itu. Intinya variansi dari residualnya itu sama. Jadi maksudnya residual di regresi ini itu gini, kalian tuh punya titik-titik gitu ya. Nah titik-titiknya nggak semua dipakai gitu. Ada errornya juga. Nah ada errornya, nah variansi dari errornya itu sama gitu. Nah kalau misalnya variansi errornya beda, nah itu membuat asumsinya tidak terpenuhi gitu. Jadi dia heteroskedastisitas dan itu pelakuannya lain gitu ya. Nah yang ketiga adalah residualnya berdistribusi normal ya distribusi normal gitu ya. Yang keempat, residual saling bebas atau independen. Jadi antar residual atau antar error itu tidak mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Nah, yang kelima adalah ekspektasi residual itu bernilai nol. Kayak gitu. Ya ini teori singkat aja, siapa tahu kuat di ujian gitu kan. Karena biasa suka ada teori gitu. Nah, mungkin kita mulai masuk ke modelnya. Jadi model dari regresi linear itu ya adalah YI sama dengan beta nol plus beta satu kali X plus EI ya. Jadi beta satu beta 0 itu parameternya, EI itu galatnya gitu. Nah, kita ya hati-hati kalau misal kalian nanti nulis ya, kalian kalau misalnya nulis nanti persamaan regresi ini itu harus ada tanda Y topi ini gitu ya. Jadi tanda Y topi ini apa? Tanda Y topi ini berarti kita taksiran gitu. Jadi kita tidak bisa mungkin untuk menentukan model yang sesungguhnya. Jadi kita hanya menaksir kira-kira model mana yang cocok gitu. Gitu ya. Jadi kita hanya menaksir jadi kalau kalian mau nulis taksir model disuruh untuk model regresi, kalian harus tulisnya dalam bentuk topi gitu. Karena ini hanyalah model taksirannya atau model fitternya gitu. Nah, beta satu dan beta nol itu ditaksir misalnya B1 dan B0 gitu ya. Atau ada juga yang nulis B0 ini sebagai beta beta 0 topi gitu ya. Yang ini juga bisa itu sebagai beta satu topi. Nah, ini juga boleh gitu ya. Ya suka-suka kalian lah gitu ya. Kalau misalnya ada bisa yang tulis gampang kenapa harus ada yang susah gitu kan ya. Ya intinya gitu. Nah, yang penting banget ya dalam EGC ini adalah kalian harus mencari ya. Ini harusnya dikotakin ya. Kalian harus mencari JK 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 ini ya. Bentar. Nah, kalian harus mencari JK 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 ini ya. Oke. Nah, kalian harus mencari JK JK ini kenapa? Karena ini penting gitu ya. Karena kalian akan membutuhkan ini selama kalian menghitung. Gitu. Jadi tolong dan ini rumusnya dikasih gitu ya di cheat sheet ya. Kalau kalian tidak percaya, nah ini di sini gitu ya. Jadi ada JKXX, ada JKYY, dan juga ada JKXY. Nah, kalau kalian nggak hafal pun nggak masalah. Ada di cheat sheet gitu ya. Nah, ini rumusnya kayak gini ya, gitu. Nanti kalian hitung aja pakai kalkulator gitu ya. Nah, bentar. Bentar, maaf ya OCD guys. Udah bodo amat lah udah. Nah, oke. Nah, jadi kita itu menaksir beta satu dan beta nol itu menggunakan metode kuadrat terkecil ya. Pada intinya adalah beta satu itu rumusnya JKXY dibagi JKXX, beta nol rumusnya Y bar minus B1 X bar. Jadi kalau kalian mau cari B0, cari dulu B1-nya gitu ya. Nah, jadi B1 dan B0 itu adalah intercept dan juga slope ya. Jadi titik potong antara sumbu Y dan gradien kalian gitu ya. Gradien dari si regresinya ini gitu ya. Nah, ada taksiran untuk variansi galatnya itu rumusnya kayak gitu ya. JKYY minus B1 JKXY per N minus 2 itu taksirannya. Dan biasanya dipakai itu S doang ya, bukan S kuadrat. Jadi sebisa mungkin kalau kalian udah dapat S kuadrat, cari S-nya ya, cari akarnya gitu. Karena yang biasa lebih dipakai itu S. Jarang pakai S kuadrat gitu ya. Atau misalnya bisa juga pakai S kuadrat, cuman kayak ya udahlah S aja lah ya biar kita ke bawah rumusnya sama gitu. Nah, berikutnya tuh ada statistik uji.
untuk B0 dan B1. Nah, statistik uji untuk B0 dan B1 itu adalah T0 dan T1 gitu ya. Jadi masing-masing T0 itu untuk beta 0, T1 itu untuk beta 1 gitu ya. Nah, T0 itu dirumuskan dengan B0 minus beta 0 per ya bla 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 itulah ya. Pokoknya rumusnya kayak gitu. Yang T1 juga B1 minus beta 1 dibagi dengan S dibagi dengan akar jika XX. Nah, statistik uji ini nanti akan kita pakai untuk uji hipotesis gitu ya. Untuk uji hipotesis nanti di slide berikutnya adalah untuk menguji apakah parameter dari beta 0 dan beta 1 ini itu signifikan atau enggak gitu ya. Nah, terus kita ada salam kepercayaan di sini. Salam kepercayaan untuk B0 dengan V-nya atau derajat kebebasan itu N-2. Ya pokoknya rumusnya kayak gini lah gitu ya. Ya kalian bisa baca sendiri lah gitu. Nggak ada yang wah-wah banget gitu ya. Nah, kebetulan kan rumus salam kepercayaan ini kan nggak dikasih tahu ya. Ya, jadi kalau kalian di sini rumus salam kepercayaan itu kalian nggak dikasih tahu. Kalian cuma dikasih tahunya cuman yang statistik ujinya aja nih. Ya. Nah, jadi apakah harus dihafal? Tidak gitu ya. Tidak harus dihafal. Jadi dari T0 ini kalian bisa ya nentuinnya. Gimana caranya adalah tinggal dikali silang ya teman-teman ya. Misalnya ini B0 nih. Ah, apa yang misalnya kepercayaan B0 ya mampus gue. Ya udah, kalian kan dikasih ini ya. Nih yang B0 mana yang B0? Nah, yang ini ya. Tuh. Kalian dikasih ini gitu ya. Nah, kalian tinggal kali silang aja gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kali silang tuh geser. Nah, jadi kan ini berarti T kali S akar bla 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 gitu. Nah, sama aja gitu. Jadi kan ini T kali S bla 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 gitu. Jadi nggak usah dihafal gitu ya. Kalau mau hafal juga botak lama-lama gitu kan ya. Nah, jadi ini dikaliin aja gitu. Dikaliin gitu ya. Sama kayak B1 juga nih dikaliin gitu. Ya. Jadinya T kali S per akar jika X. Jadi mempermudah hidup kalian lah gitu. Jadi kayak yang akan jadi kalian nggak perlu menghafal-hafal. Ya kalau mau hafal boleh silakan ya, nggak ada yang larang ya. Silakan banget ya teman-teman ya, kawan-kawan. Oke, next dulu. Nah, ini yang aku bilang tadi ya pengujian parameter regresi ya. Jadi kita mau ngecek apakah dia itu signifikan atau enggak ya. Apakah dia dapat diabaikan atau enggak. Nah, kenapa sih? Ya kalian bayangin aja teman-teman kalau misalnya beta satunya 0 ataupun beta satunya mendekati 0, ya berarti kan dia nggak punya hubungan linear gitu kan. Jadi kayak nggak bisa lurus terus hidupnya flat mulu gitu ya. Flat mulu gitu. Jadi kayak beta satunya 0, gradasinya 0 gitu. Nah, kalau misalnya gradasinya 0 ya berarti kan dia tidak signifikan atau ya berarti beta satunya dapat kita abaikan gitu. Nah, kapan kita menolak adalah kita ditolak ketika T itu lebih kecil dari minus T alfa per 2 atau ini alfa ya, sorry ya. Ini alfa. Ya, ini alfa. Ya kan? Nah, kita alfa ya. Dengan T alfa per 2 adalah nilai distribusi T dengan lagi-lagi ya. Pokoknya kalau di Galen itu derajat kebebasannya N-2. Tapi kalau lupa pun di sini ditulis gitu ya. Jadi jangan salah aja gitu. Yang ini ya, ditulis gitu ya. V-nya N-2. Dan bahkan ini juga dikasih gitu. Ya. Yang ini jangan kepake lah. Biasanya kepake yang inilah gitu ya. Beta 0 sama dengan berapa gitu. Biasanya yang dipakai adalah 0 untuk menguji dia signifikan atau enggak gitu ya. Nah, ya sama ini adalah selang kepercayaan untuk rataan respon dan respon. Ya, ini ada di sini gitu ya. Kalau yang nanya beda rataan respon sama respon tuh apa? Kalau rataan respon tuh gimana ngomongnya? Rataan respon tuh hasil model. Tapi kalau respon tuh hasil sesungguhnya gitu. Jadi kalau rataan respon itu yang kita dapat tuh Y yang di sini ya yang ini tuh adalah hasil dari model kita. Tapi kalau yang respon tuh benar-benar yang realnya dari data yang kita kasih gitu ya. Itu bedanya gitu aja sih sebenarnya. Ya nggak tahu ini kalian bisa searching sendiri lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dan aku belum bisa menjawab dengan baik gitu ya, jadi mohon dimaafkan gitu ya. Tapi intinya bedanya itu ya. Rataan respon itu dari model, tapi kalau respon itu ada yang sesungguhnya gitu. Ya, dan rumusnya juga tidak terlalu berbeda gitu ya. Tinggal yang ini tambah satu doang gitu ya. Dan lagi-lagi bisa diakali dengan dikali silang teman-teman ya, jangan dihafal gitu ya. Oke, oke itu doang deh yang Eglin. Oh, ada deh kecocokan model regresi ya. Ada R-square. R-square ini untuk mengecek apakah modelnya udah memadai ya. Semakin dia dekat ke satu maka makin bagus gitu ya. Ya ini uji hipotesisnya kalau lebih kayak gini ya. Kalian bisa ya cek sendiri lah. Agak jarang. Ya kalau beberapa tahun terakhir agak jarang keluar. Cuma nggak tahu kalau misalnya ya Bu Utri, Bu Yuli atau Pak Adilan mungkin mengeluarkan soal yang lama-lama gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Jadi ya disiapin aja gitu ya. Tinggal dibaca-baca aja dan kayaknya yang ini nggak dikasih deh. Ya nggak dikasih teman-teman. Jadi tolong dihafalkan gitu ya. Ini nggak dikasih di judge-nya gitu. Oke. Kemudian ada korelasi. Nah, korelasi ini apa? Korelasi itu untuk ngeukur hubungan linear antara dua pembaca. Ini itu ya.
Jadi kalau karena banyak soal ujian tahun-tahun lalu aku lihat kayak dia menanyakan apa arti korelasi, intinya tuh korelasi itu mengukur hubungan linear antara perubahan acak X dengan perubahan acak Y. Nah, korelasi itu nilainya bisa tiga ya, bisa dia nilainya korelasinya searah gitu ya. Searah tuh berarti ya kalau X-nya naik, Y-nya ikut naik. Kalau korelasi negatif, kalau X-nya naik, Y-nya malah turun atau dia malah tidak bisa malah juga bisa tidak berkorelasi alias dia korelasinya mendekati nol gitu ya. Jadi kayak ya dia nggak ada korelasinya lah gitu lah ya. Nggak ada korelasi itu maksudnya ya acak aja gitu nih kayak acak gitu ya. Nilai korelasi itu adalah ini ya, jika XY dibagi dengan angka jika XX dibagi jika YY. Pokoknya kalau ketemu soal Lagrange, pokoknya nih yang dicari adalah tiga tiga ini gitu ya. Jika XY, jika XX, jika YY gitu. Ya. Pokoknya cari itu dulu gitu. Nanti ke bawahnya kalian gampang. Jadi tinggal ngitung doang karena rumusnya semuanya dari situ gitu ya. Oke? Oke, Lagrange beres. Nanti dua subak kalau ada yang mau ditanyain, tanya dulu ya sebelum kita latihan soal. Karena kan yang soal kan juga udah ada aku kasih solusinya kan. Jadi mungkin yang kalian mau nanya atau apa mungkin bisa gitu ya. Nah, eh analisis dari waktu. Nah, materi ini jujur tidak mengenakan ya dan agak was-was ya karena ADW itu terlalu sempit untuk diajarkan di Andat gitu ya. Dan apalagi kita bertemu dengan Bu Utri, kalau kalian tahu Bu Utri itu emang spesialisnya ADW gitu ya, banyak yang TA sama dia tentang ADW gitu biasanya topiknya gitu. Dan ADW itu ada mata kuliah sendiri lagi ya gitu ya. Di semester 4 bagi yang AK, yang kalau mau MA yang mau ngambil ya silahkan gitu. Nah, jadi di waktu itu kita tuh melakukan ekstrapolasi gitu ya. Jadi kalau yang tadi ya, nah tadi kalau kalian nih misalnya punya dataset gitu ya, misalnya X sama Y-nya, misalnya kalian punya datanya itu misalnya dari X-nya tuh dari 1 sampai 10 gitu ya. Terus Y-nya ini kisarannya 20 sampai 40 gitu. Terus kayak ada soal nih, taksirlah ketika X sama dengan 11. Berapakah nilai Y-nya? Nah, kalian jangan serta-merta langsung masukin 11 ini ke model regresi yang kalian dapat, tapi lihat bahwa ketika kita berhadapan dengan X sama dengan 11, maka di sini yang terjadi adalah ini bukan interpolasi lagi. Jadi interpolasi itu kalian ngebayanginnya kalian cuma memprediksi apa yang ada di range itu gitu. Jadi kalau misalnya X-nya 8, boleh. X-nya 9, boleh. X-nya 9,5, boleh. Tapi kalau misalnya X-nya 11 yang udah lebih dari 10, nah itu udah nggak boleh. Jadi itu karena jatuhnya adalah ekstrapolasi. Itu bukan ranahnya regresi linear lagi. Itu ranahnya ke ADW. Ya. Jadi ini tidak bisa gitu ya. Tidak bisa. Ya, karena ini jatuhnya uh, ekstrapolasi gitu ya. Mungkin ya praktikum Anda ya sesi shift 2 gitu ya udah tahu gitu ya harusnya ya. Karena ada soal yang kayak gini. Nah, jadi kalau ADW itu sifatnya ekstrapolasi. Artinya apa? Kita tuh melakukan prediksi gitu ya, kayak cenayang gitu. Oh, ini kira-kira nih cuacanya gini gitu ya. Jadi gitu. Tapi dari waktu itu base-nya apa? Dia hanya berdasarkan data-data pada data-data sebelumnya gitu. Jadi kayak nggak ada faktor luarnya. Jadi ya jelek juga gitu ya. Cuman kayak itu ya balik lagi lah. Nah, asumsi yang jelek yang harus dipenuhi di ADW itu adalah stasioner. Jadi stasioner itu bilang apa sih? Intinya tuh kalau stasioner tuh kayak bilang datanya tuh harus mirip gitu ya. Jadi kayak datanya tuh harus ya di situ-situ doang lah gitu, nggak ada tren, nggak ada musiman gitu ya. Kalau tren tuh ya kayak ini yang contoh di gambar itu tuh tren naik namanya, jadi dia naik gitu kan. Kalau musiman tuh contohnya apa ya, musiman nih misalnya kalian apa ya yang punya tetap tanaman padi, oh padi tuh awal-awal tahun bagus tuh. Tinggi tuh misalnya karena karena mungkin musim hujan contoh ya, kata ini bagus atau enggak gitu ya. Tapi kayak tengah-tengah dia malah turun gitu kan, turun terus dia mau naik lagi, terus entah di tahun berikutnya polanya sama, itu musiman gitu. Nah jadi kalau misalnya data stasioner berarti dia tidak boleh ada unsur tren ataupun unsur musiman. Kalau ada ya berarti datanya nggak stasioner gitu. Nah ini sebenarnya pengayaan aja sebenarnya gitu ya. Jadi stasioner itu adalah perilaku data itu tidak tidak berubah sepanjang waktu. Nah ada dua jenis stasioner, itu ada stasioner kuat dan juga stasioner lemah. Stasioner kuat itu dikatakan stasioner kuat jika apa? Jadi distribusi gabungan ya dari perubahan acaknya itu tidak bergantung kepada lag waktunya. Jadi kalau misalnya lag waktunya K-nya itu kalian ganti gitu ya, kalian ganti satu untuk lag waktu satu, lag waktu dua, distribusi gabungannya akan tetap sama gitu. Nah, contoh prosesnya white noise gitu. White noise itu apa? Derau putih ya bahasa ya. Pokoknya itu adalah apa yang ngomongnya ya?
Itu adalah semacam nggak tahu ya kalau salah ya. Pokoknya itu barisan perubahan acak gitu ya, model deret yang dia berdistribusi nol, yang dia itu berdistribusi dengan rataan nol dan variasi sigma kuadrat. Ya, nanti yang dapat ADW lebih memperdalam itu gitu ya. Nah, pokoknya yang kalian harus ingat adalah yang kita gunakan selama ini sifat stasioner itu adalah stasioner lemah. Kenapa? Karena stasioner kuat ini sangat susah untuk dipenuhi gitu. Ya, anggapan stasioner kuat itu gimana sih? Anggapan stasioner kuat itu gini, kalian nih ya misalnya ya, apa ya? Kalian ngelempar dadu misalnya. Ngelempar dadu hari ini sama besok itu peluangnya harus sama. Gitu. Ya, oke kalau dadu mah ya sama lah gitu. Tapi kayak kalau misalnya kita kejadian dengan hal-hal real itu susah banget ya teman-teman ya. Ya kalian bayangin kayak oh kalian nadem padi peluangnya harus sama dengan besok kan gak ada yang tahu kan tiba-tiba besok hujan atau apa. Nah itu stasioner kuat itu saya di situ gitu. Nah, sedangkan stasioner lemah tuh bilang apa? Ya ini lemah ya. Jadi yang stasioner lemah tuh bilang apa ya? At least ya, at least. At least kalau stasioner lemah ini bilang ya at least rataan sama variansinya konstan gitu. Ya variansinya konstan. Ya, rataan konstan sepanjang waktu. Jadi maksudnya rataan dari si plot atau data ini tidak bergantung terhadap waktu. Jadi dia konstan gitu ya. Oke. Nah, ada fungsi ACF. Ya ini sebenarnya biasanya tinggal ngitung aja sih. Ini bakalan harusnya tidak mungkin tidak keluar di ADW gitu ya kalau soalnya baik gitu ya. Ini pasti keluar gitu. Dan ngitungnya jujur ribet gitu ya. Nah, jadi ya diterima aja lah gitu ya. Ini rumusnya gitu. Jadi nanti kita coba lihat ya gimana sih cara ngerjain soalnya. Nanti ada soal harusnya ada soal ADW-nya sih. Gitu ya. Nah, eh batas signifikansi untuk lag ACF itu adalah min 1,96 AKN sampai 1,9 AKN. Artinya apa? Kalau lag kalian itu di dalam batas signifikansi ya, berarti lag kalian itu sudah tidak signifikan gitu. Jadi kalau misalnya batas signifikansi ini dilewati, berarti dia masih signifikan. Tapi kalau sudah di dalam, itu berarti dia tidak signifikan lagi gitu. Nah, itu nanti kita kenal dengan cut off. Ya, ada contohnya di belakang gitu ya. Karena kalian pasti sama ini mempertanyakan gimana cara membaca cut off gitu ya. Nah, ini kayak gitu. Ini dipelajari rumusnya. Nanti kita akan belajar bareng gimana cara membedah rumus ini gitu ya. Nah, oke, selanjutnya model. Model dari waktu itu ada tiga ya. Ada AM, MA, dan ada AMMA gitu ya. AM itu apa? AM itu singkatan dari autoregressive ya, di mana dia adalah regresi terhadap dari waktu yang lalu dengan Garat yang sekarang. Kayak gitu ya. Nah, rumusnya kayak gitu. Model MA, regresi terhadap Garat yang lalu dengan Garat sekarang, rumusnya kayak gitu ya. Nah, kalau model AMMA, ya udah berarti AM sama MA digabung gitu ya. Oke? Ya, dia kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau ARIMA apa? ARIMA itu berarti adalah model dari waktu yang tidak stasioner. Ya, jadi dia didiferensiasi sebanyak I kali gitu. Jadi dia didiferensiasi sebanyak I kali gitu. Jadi A5 PDQ ya, D-nya itu adalah dia diferensiasi beberapa kali gitu supaya dia stasioner. Gitu. Karena kan baik lagi asumsi dari waktu stasioner. Kalau asumsinya nggak terpenuhi, dari waktunya nggak bisa jalan. Nah, ini yang gitu ya. Nah, oke, kemudian penentuan model yang cocok. Nah, sebenarnya ini tuh susah gitu ya mau nentuin model yang cocok tuh karena pakai program. Nah, jadi kalau misalnya kita selama ini sebenarnya lebih ke Yeping dan bagaimana ya. Cuman kalau soalnya memang baik dan emang bisa gitu ya. Sebenarnya itu kita cuma bisa nentuin cut off itu di MA. Kenapa? Karena kan kita cuma bisa buat plot ACF. Karena kalau plot PACF itu nanti ada matriksnya sendiri gitu. Itu udah susah pisan lah pokoknya ya. Nah, kalau ACF kan kita berarti larinya kemana nih? Lihat nih, kalau ACF dia larinya ke sini nih, ke MA gitu. Nah, jadi di ACF itu kita hanya bisa menentukan cut off untuk leg key atau untuk yang si MA gitu. Nah, ini itu. Selain eksponen turun ya, sifat dari ACF dan PACF itu juga sinusoidal teredam. Gitu ya. Nah, gimana ngebedain eksponen turun dan sinusoidal teredam? Nah, ada contohnya. Nah, kalau kayak gini itu dia sinusoidal teredam. Kenapa? Karena grafiknya kayak gini. Jadi kayak ya anggapannya lah ya. Ini kayak mana ya? Ya kayak gini anggapannya nih. Nih kayak sinus tuh.
Ya, nah itu sinusoidal teredam. Contoh ya, contoh. Kalau misalnya eksponen turun, berarti kayak gini dia. Jadi, kalau misalnya di eksponen turun, berarti dia ingin menunjukkan bahwa antar leg itu dia korelasinya positif. Kayak gitu. Nih, ini. Berarti kan dia leg-nya positif itu kan. Nah, kalau ini dia kayak dari positif langsung dibanting jadi negatif gitu. Jadi dia berkorelasi negatif dengan satu leg sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ditentuin cut off, ini cut off berapa, Van? Ini. Ya ini cut off-nya di leg ke 1 gitu. Kenapa? Di nol dia signifikan, di 1 dia signifikan, di 2 udah masuk nih ke garis yang warna biru ini. Kelihatan nggak kalian? Nih, ini nih ya. Tuh, ya dia udah masuk ke garis biru itulah pokoknya ya. Nah, ketika dia udah dalam garis biru ini ya kita bilang dia signifikan gitu ya. Ketika dia udah dalam garis biru itu. Nah, jadi dia kan terakhir kan di 1 ya. Ya udah berarti dia cut off-nya leg ke 1 gitu. Ya, tapi apakah model satu-satunya cuma MA1 ya enggak juga. Kalau MA0 boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Mau MA2 ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa menghitung, eh, kita tidak bisa mengestimasi parameternya ya. Misalnya kalau kalian yang mungkin tubes andanya pakai ADW kan ada yang ngitung AIC, BIC dan segala macam itu kan. Nah, itu kan harus dipertimbangkan juga gitu. Bukan artinya MA1 itu model yang salah, tapi hanya model yang mungkin. Kan kita nggak boleh pakai software di sini ya. Dia hanya satu model yang mungkin ya, karena dia di sini dia masih signifikan, maka ada kemungkinan dia menjadi salah satu model yang mungkin. Jadi kayak ngawang aja gitu. Jadi kayak di Fourier Big aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian jawab gini kayak ya udah kayaknya tulisannya salah satu model yang mungkin adalah MA1 gitu. Ya udah, benar gitu. Jadi udah stop aja sampai di situ. Gitu. Modelnya ada MA1 karena cut off pada Pro ACF jadi cut off pada leg yang pertama gitu. Udah gitu. Kayaknya masih spasial. Nah, dari dua mata ini dulu ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau misalnya ada soal yang mau ditanyain, titip ke Adil aja ya. Nanti Adil ke aku aja deh. Kalau misalnya ada soal yang mau dititipin atau langsung ke Adil aja, PC atau gimana, terserah ke Adil lah gimana. Nah, yang materi ini dulu ada yang mau tanya nggak? Mau nanya dong, Pan. Heeh. Gue tuh masih agak bingung deh, kayak kalau misalnya di ADW, kapan kita bisa tahu kayak ini tuh sinusoidal gitu. Soalnya kayak biasanya di soal tutorial yang di K02 itu kan ada kayak Hmm. dikasih grafik ACF sama PACF. Nah, Hmm. tapi menurut gue tuh dia bisa MA, tapi kayak kata ibunya tuh MA-nya nggak bisa. Terus gue jadi bingung gitu loh, kayak Sorry, cara apa yang nggak bisa? pokoknya jawabannya tuh katanya bisa A5 sama bisa yang AR apapun itu. Tapi yang EMA-nya nggak bisa. Nah, gue bingung kayak kenapa gitu. Gue masih agak bingung sih kayak bedain kayak ini sinusidal atau enggak. Terus kayak apa Hmm. lebih ke itunya sih. Oke, oke, oke. Pokoknya kalau gimana aku ya sini ya. Kalau eksponen turun tuh, kalian pernah nggak sih ngelihat ya Pro ACF tuh kayak gini mana ya? Ini kayak kayak gini nih. Ya ada lah kayak kayak pokoknya kayak dia eksponen turun gitu. Nah, pokoknya pertama yang kita sepakatin dulu adalah plot ACF sama PACF itu mostly ya, nggak semuanya, tapi kalau yang nggak eksponen turun sinusoidal teredam. Oke, itu yang pertama. Terus, nah kadang-kadang nih banyak juga kasus di mana kita dapatnya MA0. Jadi kayak MA0 maksudnya gimana? Kalau leg ke 0 itu dia nilainya pasti satu ya, leg nol itu pasti satu karena dia kayak antara dia dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau leg nol itu pasti satu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dia leg nol tiba-tiba langsung signifikan, berarti kan kita bisa simpulkan bahwa dia cut off di leg nol. Berarti dia MA nol gitu. Ya sebenarnya jelek banget sih ya modelnya. Sebenarnya kalau model MA nol itu jatuhnya juga balik lagi ke white noise gitu. Nah, sebenarnya itu lebih ke kita apa ya? Lebih kita ke yaping aja sih gitu sebenarnya. Pokoknya kalau model itu kan AR sama MA ya. Kalau AM itu cut off-nya cuma bisa kita lihat kalau kita udah ngelihat PACF-nya. Jadi kita nggak tahu itu AR berapa. Nah, kalau yang I-nya itu di
diferensiasi gitu kan. Berarti kita lihat dia di stasioner berapa kali gitu. Nah, kalau MA baru ngeliat dia cut off-nya di ACF. Nanti kalau kombinasi ini aja gitu. Ya sebenarnya sih kalau dibilang kebanyakan sih ya jawaban ujian biasanya sih ya jawabannya MA1 gitu. Cuman kalau misalnya nanti kejadian yang kayak aku bilang di MA0 ya kalian kayak boleh sah-sah aja sih untuk bilang dia AR AF1 lah atau apa gitu. Daripada kalian cuma punya model ya eh, model MA0 gitu. Jadi kayak ya itu istilahnya kayak jelek lah gitu. Jadi sebenarnya ya gimana ngomongnya? Jadi kayak terlalu dengan cuma kita punya pro ACF tuh terlalu susah untuk nentuin modelnya. Kecuali kalau kita dikasih plot PACF-nya juga dari dia gitu. Mungkin itu sih kalau kalau dari gue juga nggak bisa yang komen banyak. Tapi ya intinya gitu. Gitu. Cut off P dan Q itu hanya bisa dilihat dari cut off ACF dan PACF. Tapi selama ini kita hanya bisa membuat ACF karena PACF itu susah dan tidak diajarkan juga kan. Jadi gitu sih sebenarnya. Gimana ya? Ada lagi nggak? Oh, gue dikirim soal ke itu sih ke Adil. Dia gimana dia? Udah Oh, kirim di chat Zoom sama lain, Ron. maaf ya nggak kebaca ya. Oke, bisa cover PACF. Model derivatif apa yang sesuai? Oh, oke. Gua ngerti deh. Bentar ya. Gimana nih? Oke, oke. Bentar gua dulu ini dulu ya. Oke, oke. Gua ngerti maksudnya kenapa si ibu bilang ada I. Dulu. Ya kalian ada yang ada mau itu langsung cicipin ke Adil ya. Dia ke kalian aja ya, Adil. Aku nggak bisa baca chat. Oh. Oke. Maaf ya. Kalau sebentar. Salam kepercayaan B0 yang kanannya nggak ada T-nya. Ah, harusnya ada sih, Zak. Mungkin aku tipu aja. Bentar ya, cek dulu. Selang pencahayaan yang B0 nggak ada T-nya. Iya, ya, harusnya ada T-nya. Sorry ya, ada T. Harusnya ada T kali S-nya. Oke, itu udah kejawab. Kalau S square itu benar boleh pakai R korelasi dipangkatkan 2 nggak? Waduh, kurang tahu. Kayaknya mending ambil yang aman aja dah. Aduh, ini soal butuh ya. Tuh kan, kalian semua menaik ke Adewi udah bilang. Adewi itu tidak tidak menyenangkan ya teman-teman. Oke, oke. Van, kalau mau nanya soal kirim ke line lo aja ya berarti. Kak Adil boleh ya, terserah. Kayaknya chat gue mungkin gue bisa balas deh. Oke, nah ini ya gak banyak. Jadi kayak kalian dikasih plot ACF dan PACF gini nih, terus kalian harus ngapain gitu ya. Nah pertama tuh kalian tuh identifikasi dulu gitu. Kalau ACF sama PACF ya. Nah salah satu indikator bahwa data itu tidak stasioner apa, dia untuk lag yang cukup jauh dia masih signifikan. Nah, maka akibatnya apa? Maka akibatnya adalah kalau kalian lihat yang ini, itu dia lagnya jauh banget tuh. Dari 1 sampai sampai berapa? 13 itu. Dia masih signifikan. Nah, ini adalah indikasi bahwa data tidak stasioner. Makanya tadi kata Bu Yuri apa modelnya apa jadi ARIMA gitu ya. Benar. Karena berarti ini adalah apa? Berarti ini datanya harus di stasioner dulu. Ngerti nggak, Yan? Oke. Ya, oke gitu ya. Oke. Turun dulu tuh. Jadi kalau misalnya dari per Aceh ya udah ngaco, kayak dia masih signifikan untuk yang cukup jauh, berarti itu udah indikasi bahwa data itu tidak stasioner. Jadi data tidak stasioner itu bukan hanya uji ADF kan? Kalian kan banyak uji ADF ya.
di kan ada EDF. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat data itu tidak stasioner, maka Pro ACV akan jauh banget. Makanya kalau kalian yang mungkin tuh coba aja mungkin kalau kalian iseng gitu cari data yang tidak stasioner terus kalian bikin Pro ACV tuh ya akan ngaco lah gitu. Jadi kayak ngaco banget gitu ya. Oke. Nah, jadi data tidak stasioner, makanya pasti ada model I. Oke. Nah, baru kita cek PACF-nya. Oh, PACF-nya ini lag-nya satu ya. Ini kan satu nih, satu signifikan. Setelah itu 2, 3, 4-nya dan seterusnya udah aman tuh, udah dalam batas signifikannya kan. Ya udah, berarti dari sini kita modelnya apa? AR1 gitu kan. Nah, ya udah, berarti di sini model yang mungkin itu adalah model ya AR1 terus dengan diferensiasi itu D kali gitu. Nah, jadi sebenarnya juga nggak bisa kita bilang ini AR1 juga sih, karena kan ini data ini dua-duanya kan tidak stasioner gitu kan, benar. Terus kalau kita stasionerin lagi, berarti apa? Berarti kan datanya berubah lagi gitu kan. Tapi yang jelas di sini pasti modelnya ARIMA gitu. Nggak mungkin AMA doang, karena ini pasti datanya udah nggak stasioner gitu. Kebayang nggak gitu kira-kira? Kalau ibunya tuh bilang Hmm. jawabannya either ARMA 17 AR1 tapi MA7 nggak bisa. Nah kayaknya tuh dia nganggapnya 7 tuh dia nganggapnya 7-nya tuh udah masuk ke batas yang nggak signifikan, makanya dia langsung bikinnya 7. Nah tapi gue bingungnya kayak ARMA 17 bisa, terus AR1 bisa, tapi kayak kenapa MA7 ibunya bilang nggak bisa gitu. MA7? MA7-nya katanya ibunya bilang kayak nggak bisa karena ACF-nya nggak sinusoidal, tapi kayak gue bingung kenapa MA7-nya nggak bisa juga. Ya pokoknya kalau jawaban dari gue ya. Kalau jawaban dari gue datanya nggak stasioner udah. Ketika datanya Oh, udah nggak stasioner, yang ngaco gitu loh. Pokoknya gini loh. Pola pikirnya gini. Kalian mau nggak ADW nih? Pola pikirnya kan berarti start, cek data, stasioner atau tidak. If stasioner lanjut. If not stasioner harus didiferensiasi dulu nih. Gitu. Jadi kalau datanya aja udah ngaco, ya udah ke belakang juga ngaco gitu. Nah, bahkan gue di komplain pengadilan gue komen tuh data gue ya sama gue tuh udah ada tuh masuk ke signifikannya, terus tiba-tiba masih ada tuh yang nggak signifikan, terus si bapaknya dia bilang gini, oh kalau datanya gini mah kalau tiba-tiba dia udah signifikan terus nggak signifikan lagi ada kemungkinan datanya masih belum stasioner kata dia. Gue bingung dong tuh, antara dosanya bisa saling antara dosanya kayak gue bingung juga gitu kan. Ya udah, tapi kalau ini mah yang jelas kalau datanya belum stasioner gitu. Jadi ya model apapun ya kalau gue di sini akan menjawabnya model ARI aja gue jawab, karena yang pertama di sini AM-nya AF1. I-nya gue nggak tahu berapa, tapi yang jelas ini pasti di diferensiasi gitu, pasti harus di stasioner dulu. Kalau enggak ya ADW lu nggak jalan gitu, karena asumsi lu aja udah nggak jalan gitu. Kebayang nggak? oke oke. Berarti sebenarnya kayak nggak ada jawaban yang kayak udah pasti gitu ya, terus Nggak tergantung ada yang jawab yang pasti, kita hanya gitu. mungkin karena kita nggak bisa ngecek apa ya. Nah, kita nggak bisa ngecek AIC-nya gimana, BIC-nya gimana, MS-nya gimana. Kalau gue nih mau bilang AR0 boleh nggak? Boleh-boleh aja, kenapa enggak? Ya gue kan harus cek di A-nya dulu, karena kita nggak tahu antara lag dengan lag yang lain itu hubungannya kayak gimana, itu kita nggak tahu. Ya misalnya nih antara AR0 sama MA1 tiba-tiba menghasilkan model yang lebih bagus dengan AIC dan BIC yang lebih kecil, ya bisa aja gitu. Atau dengan indikator-indikator lain yang lebih bagus gitu ya, yang lebih kecil, ya bisa-bisa aja gitu. Jadi kita di sini kayak cuma bisa menambahkan oh model yang mungkin ini, dan kita cuma diajarkan salah satu caranya ya udah melihat aja cut off-nya ketika dia masih signifikan, oh itu salah satu model yang mungkin. Ini gitu kalau di ADW yang di Andat ini. Nah kalau kalian yang di AK mungkin di Andat next-nya, di ADW next-nya, nah itu mungkin lebih lebih advance gitu. Itu sih kalau dari gue. Gimana? Oke oke, makasih Van. Oke, nah sekarang ya Pio. Nah Pio ini kayaknya gue gak bisa bantu banyak deh yang nomor ininya. Oke. Pio nomor berapa Pio? Nomor 8 atau 9? Kayaknya nomor 9 gak bisa deh. 18.
sama 9 kalau bisa. Nomor 8 itu berdasarkan banyak observasi N, nilai ACF sampel MK dan PACF sampel. Berikut identifikasi model dengan waktu yang sesuai dan berikan alasannya. Oke. Ini tinggal pakai ini ya berarti ya. Batas signifikansi tadi kan. Jadi batas signifikansi untuk PACF sama ACF itu sama. Jadi untuk ACF kan tadi kan rumusnya apa? FK ya. Jadi min 1,96 per akar 169 kan berarti 13 ya. FK 1,96 per 13. Oke, mana kalkulator? Saya 1,96 bagi 13 berapa? Oke, sekitar 0,15. Van, Oke. Van, sorry Van. Hah? Yang Apa? B maksudnya Van. Yang B, Ah. yang B. Oh, yang B. Nah, Oke, yang B. Oke, bentar, yang B ya. Nah, jadi yang kalau kalian nggak tahu ini lambang apa? Ini tuh lambang didiferensiasi ya teman-teman ya. Jadi kalau lambang segitiga kebalik itu berarti dia didiferensiasi gitu, dia stasioner. Nah, makanya yang butuh mana nih? Ada Ian nggak? Nah, yang coba ya, ya. Ini kan ada nih yang plot PACF-nya nih. Nah, kalau kita lihat PACF-nya tuh gede banget tuh. Ya, gede banget lah ya. Nih, dari tuh angkanya gede banget. Nah, makanya dia kasih datanya stasioner. Jadi kita tinggal nanti lihat aja yang ini yang sudah di stasionernya gitu kan. Nah, berarti kan ini N-nya berapa? Harus 4. Berarti kan bagi 12 ya. Berarti 1,96 bagi 12. Berarti itu sekitaran 0,163 ya. Minus sampai sinilah. Itu 0,163. Oke. Yang ininya PACF-nya sama ya. Pokoknya PACF sama ACF-nya sama di situ. Oke. Nah, terus yang kita lakukan apa? Kita cek. Nah, kalau yang di PA kebetulan di PACF ini datanya cukup bagus. Ya. Kenapa? PACF cukup bagus karena kalau kita lihat di leg 1 dia di luar batas signifikan, 0,38 masih di luar batas signifikan. Nah, minus 0,05 sampai seterusnya ini udah masuk ke dalam batas signifikannya. Berarti kita bisa kira-kira model yang mungkin itu AF2. Oke. 0,163 itu adalah 1,96 dibagi dengan akar N yang yang ini ya. Ini batas signifikansinya gitu. Jadi ketika lag-nya udah masuk ke dalam batas signifikansi ini, dia berarti udah nggak signifikan itu. Oke. Nah, jadi model yang mungkinnya AF2. Terus pasti I-nya 1 gitu ya. I-nya 1. Nah, yang gue bingung MA-nya. Karena kalau kalian lihat, ACF kan untuk MA ya. MA-nya tuh masih signifikan tuh. Nah, masih signifikan tuh. Kalau kita mau berkaca dari sebelumnya, ya berarti ada kemungkinan datanya masih belum stasioner. Gitu. Jadi ya paling gue cuma bisa memberikan model ya 2 ini doang gitu. Model yang mungkin AF2 dan I1 doang. Gitu. Karena yang nggak tahu ACF-nya masih kan batasnya kan min 0,163 sampai 0,163. Ya ininya aja masih apa? Masih nggak ada di dalam batas signifikansi itu. Ya gue bingung dong mau pilih yang mana. Kecuali ya mungkin kalau gitu, kalau enggak ya kalau gitu ya nih yang kita nggak tahu, kita mengide-ngide aja gitu ya. Ya kita ngide-ngide aja, kita lihat dari plot ACF yang ini yang untuk IET ini, yang atas ini. Berarti MA berapa tuh? MA3 ya? Iya, MA3. Ya paling gitu sih. Kalau misalnya emang mau ngikutin ini banget gitu ya.
Karena kalau misalnya mau asumsinya jalan, stasioner nih, ya udah berarti ACF-nya harus bagus, PACF-nya harus bagus. Kalau misalnya salah satu aja udah gagal, ya harus diferensiasi lagi gitu. Ya cuman ya kalau misalnya emang mau base ini banget dan kita nggak ada pilihan lain, ya udah ini aja bilangnya gitu. Udah gitu. Gimana, Pi? Aman. Sama mau nanya lagi. Berarti itu kan didiferensi 1 kali. Cuman buat tentuin batasnya tetap pakai N itu atau N setelah diferensiasi. Sama-sama. Mau didiferensiasi mau enggak, batas signifikansi tetap itu kok harusnya. Tetap yang N. Oke, Iya. thank you. Aman. Karena kan jumlahnya tetap sama gitu. Nggak beda. Ya gitu. Nah, kalau yang nomor 9, sebenarnya nomor 9 itu tuh gue tuh bingungnya gini. Gue nggak bisa ngitungnya tuh secara langsung gitu. Tapi kalau kayak manual bisa. Kenapa? Karena gini, ini kan model AF ya. Berarti kan kalau model AF dia memenuhi apa? Berarti dia memenuhi ini dong. Ya enggak? Oke. Aduh, model gue salah lagi ya. Cacat. Cacat, 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 cacat. Ini nggak ada tambahnya ya teman-teman. Jadi ini, nih. Oke. Nah, kita salin dulu deh. Ya, jadi kalau model AM itu berarti YT mu plus V Y T min 1. Nah, jadi kalau yang A gampang jawabnya. Itu prediksi nilai 1 langkah ke depan. Ya jawab aja gitu ya, berarti. Nah, V mu. Oke, berarti kan ini jawab aja tinggal itu ya. 10,8 tambah 10,8 dikurangi 0,5 kali 12,2 gitu ya. 5 kali, ini komanya pakai titik ya teman-teman, jangan bingung ya. Oke, berarti itu berapa ya? 6,1 lah ya. Jadi 10,8 minus 6,1. Ini berapa nih? 4,7. Nah, gue cuma tanya gini, ini doang. Nah, atau mungkin ya maksud dia ya, kalau misalnya kan di sini hitung Y bar 2 dengan 2 cara yang mungkin. Nah, ini mungkin feeling gue ya, tapi mungkin 2 cara yang mungkin ya. Mungkin maksud dia gini. Jadi, kita kan udah dapat 4,7 nih. Oke, kita udah dapat 4,7. Nah, jadi kita pakai 4,7 ini sebagai data YT-1 lagi gitu. Jadi cara pertama adalah sama persis dengan cara atas. Cuman si ininya diganti 4,7 gitu. Nah, ini cara satu dapatnya berapa? Oke. Nah, cara dua feeling gua adalah dia gini. Jadi pakai ini. Jadi YT sama dengan mu tambah V YT min 1 tambah V YT min 2. Oke. Nah, berarti kan kita udah dapat T min 2 dengan T min 1. T min 2 nya kan berarti awal mulanya 12,2 sama T min 1-nya adalah yang 4,7 ini. Nah, masukin dapat YT baru gitu. Kebayang nggak, Pi? Kebayang. Jadi kayak yang satu itu kayak dia beres satu ganti persamaan. Nah, yang cara kedua beres satu hajar semua langsung jadi satu persamaan gitu. Kalau kita mau ngebuka ini semua kan bisa ya. Kalau misalnya asumsinya V-nya sama gitu ya. Berarti kan ini kan jadinya apa? V dengan sigma YT gitu kan, sampai 10 gitu kan. Misalnya yang C kan dia minta hitung Y10 gitu kan. Nah, ya udah gitu. Berarti dia minta caranya, maksudnya itu cara yang kedua ini. Ya mungkin aja gitu. Ya kalau mau 10 mah tinggal dihajar aja sampai 10 kali gitu kan. Kayak gitu ya, Bi ya.
Oke. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang belum jelas? Ini masih ADW ya? Ada yang mau bahas tentang ADW sama Green dulu nggak? Ya ADW mulu deh tadi ya. Emang ADW ini emang banget. Oke, ada lagi yang mau nanya ADW? Nah, nanya aja ya, nggak digigit ya teman-teman ya. Oke, ya, setidaknya seperti itu gitu ya. Oke, itu untuk ADW. Jadi gue tekankan lagi untuk menentukan model itu tidak ada yang tidak tidak ada yang salah gitu ya. Karena kita harus nanya dari A. Maksudnya harus dari software mana yang paling bagus. Cuma kita hanya disuruh meninjau model yang mungkin apa dari ya plotnya gitu. Intinya kalau besok kejadian ada gambar kayak gini, pokoknya kalian harus cari ini atau mengenali, oh berarti ini datanya nggak stasioner gitu. Karena datanya keluar ACF-nya itu jauh banget lag-nya sampai ke belakang kayak gitu. Jadi dia pasti harus di stasioner. Dan ingat, asumsi dari waktu adalah stasioner. Jadi kalau misalnya stasioner nggak jalan, ADW-nya nggak jalan gitu ya teman-teman ya. Nah, dia gitu ya. Semoga ya bisa dipahami dulu lah. Jadi bedain yang respon sama pemerataan. Kayak di soal dia bilangnya kayak gimana tuh buat ngebedain itu pakai apa, baik. Eh, dia kan state jelas kok. Nih, kalau dia maunya rataan respon, dia akan bilang rataan respon gitu. Dia pasti akan bilang rataan respon. Kalau misalnya dia nanti bilang respon doang, ya udah respon gitu. Kayak gitu. Jadi rataan respon tuh yang gue nangkep ya. Jadi kalau rataan respon tuh kayak dari model lu tuh rataannya tuh berapa sih dari modelnya lu. Tapi kalau sesungguhnya responnya tuh berapa gitu. Jadi kayak sebenarnya antara model sama yang faktanya di datanya aja gitu. Kan ingat kayak kalau di model kan kita ketemu dengan Garrett kan ya ada EI-nya kan. Jadi kan beta 0 dan beta 1 itu kan hanya taksiran doang kan. Jadi ada kemungkinan salahnya gitu. Jadi di model itu ya ada rataannya, responnya ya berapa yang di rataan respon yang dihasilkan oleh model itu gitu kan ya. Nah, kalau respon tuh yang benar-benar dari emang datanya gitu ya. Datanya gitu. Ya, gitu sih sebenarnya kalau yang bisa ini. Tapi tenang aja dia akan state jelas dia maunya rataan respon atau respon gitu. Dan itu pasti akan diikuti oleh ini. Jadi soalnya kan selalu gini. Kan kalau yang kalian lihat di PPT ini gitu ya. Salah Pak. Nah, di PPT ini itu sebentar. Nah, yang bagian ini itu kita pasti akan ada X sama dengan X0. Nah, jadi X sama dengan X0 ini apa? Bukan X awal ya, tapi X sama dengan X0 itu adalah X0 yang kamu pilih, yang dipinta di soal yang berada dalam range interpolasi itu tadi, yang di dalam range X itu tadi. Nah, jadi kita kayak yang soal ini tahun 2021-2022 taksir kenaikan PDRB Kota Garut jika kenaikan kasus positifnya mencapai 6160 jiwa. Jadi di sini dia berperan sebagai X0 ya gitu. Oke, dia berperan sebagai X0-nya. Nah, nanti baru kita masukkan ke dalam rumus ini ya, ke rumus rataan respon ini yang ada X0-nya nih di sini gitu. Nah, kayak gitu. Oke, tapi pokoknya jangan takut itulah ngebedainnya gimana. Karena dia akan jelas dia mau respon atau mau rataan respon gitu. Oke, 1123 ini siapa sih? Nggak tahu lah ya, udah. 123 mah MA semua gitu ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Sampai jam 2 ada yang mau nanya? Van, gue mau nanya boleh nggak soal yang tadi 8B itu? Ya, sekalian. Kardiogram. Jadi kan ya? Iya. Iya, ya. Sekalian Jen. Gue udah terima kok soalnya. Ntar gue bahas. Oh, bukan. Yang tadi lu bahas itu yang tadi Hah? tabel ACF itu. Nah, Hah? yang ini. Itu tadi lu dapet yang MA3 itu dari mana ya? Terus kalau misalnya untuk yang tabelnya kayak B, berarti lihatnya data yang didiferensiasi. Harusnya iya. Jadi harusnya lihatnya data diferensiasi. Cuman yang gue bingung di sini adalah ketika dia diferensiasi, ternyata dia malah makin signifikan mulu gitu. Nah, baik lagi kan, kalau dia signifikan mulu, berarti oh kayaknya bukan stasioner nih.
Nah, makanya gue mengide adalah ya udahlah kalau misalnya emang dia mau ya gitu, ya mungkin dia maksudnya kalau gue kacamata dia kayak dia ngeliat nih sama sih sebenarnya kayak yang ini. Oh dilihat, oh ACF-nya dia nggak stasioner, yang ini PHCF-nya dia udah stasioner gitu. Jadi ini dia ngomong AS1, yang ini dia bilang tadi Bapak Bu Yuri MA7 gitu ya. Cuma kalau gue sih jujur gue tidak setuju gitu ya, karena gue nggak stasioner. Jadi kayak asumsinya nggak jalan. Lu mau pilih kita mau pilih MA7 pun apa ya kita bilangnya? Kita mau pilih MA7 pun ya itu nggak stasioner gitu. Nah, jadi ya, MA3 ini dapatnya dari mana? MA3 ini dapatnya dari yang ACF yang untuk IET ini. Jadi gue ambil AM-nya itu dari yang udah didiferensiasi, tapi MA-nya gue tetap ambil dari ACF yang awal kayak gitu. Tapi I-nya tetap satu karena udah didiferensiasi satu kali Oke, kayak gitu. ngerti. Makasih, Oke. Van. Terus Van coba boleh jelasin ACF sama PACF pembagiannya. Interpretasi apa gitu dari grafiknya. Pokoknya ini per ACF. Oke. Jadi kita balik lagi ke tujuan awal. ACF dan PACF itu untuk ngapain sih? Untuk nentuin model. Ini untuk nentuin model. Tanpa melihat plot ACF dan PACF, kita buta. Ya, benar-benar buta tuh. Meskipun ACF dan PACF ini tidak terlalu membantu kita, tapi membantu sedikit lah. Gitu. Nah, jadi plot ACF dan PACF itu untuk menentukan model yang cut off ini. Jadi kita tahu AM-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa. Gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya contoh di sini, ini contoh adalah untuk MA1. Kenapa? Karena kalau ACF itu larinya ke MA, pasti gitu ya. Menjumlah itu, oh ACF larinya ke MA, PACF larinya ke AM gitu. Oke. Nah, ACF itu larinya ke MA. MA berapa? Nah, nentuin cutoff itu adalah lihat mana yang masih signifikan. Oh, ini di 0 masih signifikan, jelas. Oh, 1 masih signifikan, jelas. Oh, 2 udah nggak signifikan nih. Ya 2 udah nggak signifikan kan? Berarti kemungkinan modelnya MA1. Contoh nih yang PACF misalnya, meskipun PACF kita nggak bisa gambar karena ngitungnya terlalu ribet. Nah, ini PACF nih misalnya, oke? Yang PACF ini, oh 1 signifikan, habis itu udah enggak nih. Oh udah, berarti ada kemungkinan AF1. Ya udah, berarti kalau gitu, kalau kita coba menggabungkan ya, berarti modelnya adalah apa? Modelnya adalah AF1 MA1. Itu contoh ya gitu. Intinya interpretasinya tuh bagian kirinya ini ACF, ini lag-nya gitu. Lag berapa? Sama kalau PACF ini PACF ini lag-nya berapa? Kayak gitu. Oke? Sip? Ya kan, aku lanjut ini variogram dulu ya. Enggak beres. Ya, variogram ya. Ini matanya juga tidak enak gitu ya. Nah, jadi variogram tuh ya, kalau kita mau tidak konsep sama sekali gitu ya, pokoknya rumus yang akan selalu kepake itu yang ini ya, yang bisa dihitung gitu ya. Yang ini gitu ya. Jadi kita tuh kalau di variogram tuh kita bekerja tuh dengan data spasial. Jadi sebenarnya itu sama kayak ADW. Kalau ADW itu ngomongin waktu, kalau variogram ini ngomonginnya ruang. Jadi kalian tuh semacam mengekstrapolasi ruang gitu. Oh, misalnya kalian punya kos-kosan nih. Oh, gimana ya? Nilai variogram di kamar ini berapa? Nilai variogram di kamar ini berapa ya? Terus antara 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 kamar satu dengan kamar yang lain itu ada hubungannya nggak ya? Ada korelasinya nggak gitu? Nah, itu variogram gitu ya. Nah, intinya gitu. Nah, yang kita akan pakai itu adalah semivariogram eksperimental, yaitu adalah taksiran dari semivariogram. Pokoknya di sini kita ngomongin semua adalah taksiran ya. Dari regresi itu kita selalu bilang ini adalah taksiran gitu, karena kita nggak bisa menentukan model yang sesungguhnya ya, baik lagi. Nah, jadi semivariogram eksperimental itu dirumuskan dengan 1/2 NH, sigma I sama 1 sampai NH, selisihnya dipadatin. Ya, dengan NH itu menyatakan banyaknya pasangan yang mempunyai jarak H dan ZS menyatakan besaran observasi pada lokasi S. Ya, intinya kalau kita mau gampang ngomongnya yang kepake yang warna kotak merah itu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin grafik variogram ya secara umum, itu ada 3 bagian yang penting ya. Yang pertama itu ada namanya ada range ya. Ada namanya range yang aku misalnya di sini sebagai A. Nah, range ini apa? Range ini tuh adalah jarak lag hingga nilai semi variogram konstan. Jadi, nilai semivariogram itu akan konstan ya teman-teman ya. Balik lagi kalau dia stasioner teman-teman ya. Jadi stasioner emang musuh bubuyutan kita gitu ya. Nah jadi kalau misalnya model variogram kita itu mencapai suatu nilai yang konstan, berarti dia adalah variogram yang stasioner ya. Tetapi kalau misalkan dia nggak tahu arahnya kemana, suka-suka dia, nah itu berarti variogramnya tidak stasioner gitu. Kita bilang itu.
Nah, balik lagi ke range. Range ini apa? Jarak like hingga nilai semivariogram konstan atau jarak maksimum antara lokasi yang masih memiliki variasi spasial. Fun maksudnya apa gitu. Nah, jadi dalam jarak ini gitu ya, dalam jarak yang ini gitu ya. Nih yang range ini ya. Bentar. Dalam jarak range ini tuh ya, berarti masih ada hubungan, masih ada keberpengaruhan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain gitu. Jadi masih ada hubungannya, dia masih mempunyai pengaruh gitu. Oh, misalnya apa ya? Misalnya si kamar 30 sama kamar 20 masih ada pengaruhnya gitu antara antara bangunannya gitu. Atau misalnya ini masih ada pengaruhnya gitu. Nah, tapi pada waktu yang makin jauh, apakah dia masih ada hubungannya? Ya nggak tahu gitu ya. Jadi kayak kalian bayangin aja kayak ya hubungan lah gitu ya. Kayak hubungan kalau antara jaraknya masih dekat, masih ada hubungannya tuh. Tapi kalau udah makin jauh, nah nggak tahu gitu. Nah, range itu bilang H berapa, ini gue masih ada keberpengaruhannya ya. Range itu bilang gitu. Ya, dia bilang gitu kalau range. Kalau seal, dia bilang adalah nilai semivariogram yang konstan untuk hal yang tidak terbatas. Artinya apa? Artinya nilai grafik variogram yang stasioner pasti akan mencapai suatu seal tertentu. Kayak gitu ya. Dia pasti akan mencapai suatu seal tertentu. Kalau misalnya tidak mencapai seal, tidak stasioner gitu ya. Lagi pokoknya. Nah, apakah di variegal itu harus stasioner? Sepertinya tidak gitu ya. Tidak stasioner pun tidak terlalu bermasalah sih kayaknya kalau gue lihat ya. Nah, ini itu. Nah, seal itu umumnya akan mendekati variansi data. Ya, jadi seal itu dia akan mendekati variansi data. Jadi nilai seal itu ketika hanya menuju tak hingga gitu ya, atau secara matematisnya secara matematisnya gue bisa tulis gitu ya bahwa limit H menuju tak hingga dari gamma H gitu ya, dari nilai semivariogram itu adalah C, di mana C ini adalah variansi dari si Z-nya gitu. Oke? Jadi gue bisa bilang gitu. Jadi dia akan mendekati nilai variansinya untuk si seal. Nah, yang ketiga ada nugget effect. Nah, nugget effect itu adalah error di mana nilai semivariogram pada jarak 0 itu tidak 0. Karena harusnya kalau misalnya dia di H0, dia 0. Tapi kalau dia tidak 0, berarti ada nugget effect. Ini nggak terlalu penting lah nugget effect ya. Pokoknya yang penting tuh ini sama seal. Karena ini sama seal ini bakal ada di model kita. Bakal ada di model kita. Nah, ini modelnya ya. Gue hanya merangkum 3 yang biasa sering keluar gitu. Ada spherical, ada Gaussian, dan ada eksponensial ya. Jadi C0 itu adalah nugget effect-nya gitu ya. Kalau kan baik lagi nih, anggaplah kita buta gitu ya. Channelnya kita tutup gitu. Oke, kalau channelnya kita tutup kan berarti kalau misalnya hanya 0, berarti 0 kan ini ya. Oke, ini kayaknya gue ada yang salah deh ini. Spherical. Kita cek lagi ya bentar. Oke, jadi kalau misalnya hanya 0, ya udah 0 gitu di sini gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya nggak 0 berarti ada channel lah. Jadi channel itu nugget effect-nya gitu kan. Yang kayak gue tulis ini ya. Channel itu nugget effect. Nah, pokoknya ini persamaannya gitu ya. Dan tidak diberikan di sini sepertinya ya. Dia hanya memberikan yang 2NH ini gitu ya. Jadi ya tolong dihafalkan. Di sini model Gaussian itu adalah gitu bentukannya dan model eksponensial gitu bentukannya ya. Jadinya gitu. Kan bedanya spherical, Gaussian, eksponensial apa? Jujur juga bingung. Tapi kalian bisa lihat grafik ini lah at least. Oke, nah jadi yang paling beda itu sebenarnya spherical. Jadi spherical tuh nukik terus dia langsung nyampe seal-nya gitu. Jadi kayak dia nukik tajam terus langsung ke seal-nya gitu. Oke, makanya kalau model spherical ketika hanya itu sudah lewat dari A-nya atau ketika length-nya sudah lewat dari range-nya, maka dia akan apa? Dia akan menuju C. Jadi kayak dia akan lurus gitu ya, kayak hidupnya kayak awalnya hidupnya kayak ada motivasi jadi flat gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu spherical. Kalau eksponensial sama Gaussian itu ngebedanya susah. Makanya kalau gue bilang yang kalau disuruh menentukan model variogram, jujur gue juga bingung. Karena ya ada yang kalau gue kan ini modelnya eksponen atau Gaussian yang mereka tahu karena kalian cuma disuruh 4 leg terus kan disuruh nentuin yang nggak bisa gitu. Kalian harus punya banyak titik di sekitar itu kan. Nah,
Makanya kalau misalnya kalian tanya apa mode yang paling aman, ya selagi kalian tidak melihat ada penukikan ini gitu ya, jawablah Gaussian dan eksponensial. Itu biasanya paling aman kayak gitu. Ya, ada juga model linear. Kalau linear ya udah linear aja gitu, kayak naik. Ya, jadi kalau linear berarti gini, terus gini gitu. Nah, itu contoh model yang linear. Nah, tapi kalau kayaknya di sini ya, eksponensial itu adalah yang paling lambat. Ya, dia lambat banget. Gitu. Gaussian tuh awal-awalnya lambat tuh. Kalau kalian kan ini, si hijaunya kan lebih di atas yang, si hijaunya kan lebih atas yang Gaussian ya, di atas yang merah kan. Cuman tapi dia nuju silnya tuh lambat gitu ya, lambat gitu. Tapi kalau Gaussian ini tiba-tiba lambat, tiba-tiba dia jadi cepet gini, ya gue juga bingung membedakannya gimana gitu ya, tapi ya ini ya gitu. Jadi eh ini gitu aja sih, kalau kalian ya, pokoknya kalian feeling aja sebenarnya gitu ya. Jadi ya kalian tinggal jelasin aja ya, kalian bilang aja oh dia modelnya eksponensial karena dia menuju sil dengan lambat gitu, dia tiba-tiba langsung cepet. Kalau misalnya dia tiba-tiba langsung cepet, nah ada kemungkinan dia spherical kayak gitu. Oke, nah itu variogram. Nah, oke, soal langganan variogram adalah kotak-kotak ya yang dikirim. Jadi bentar. Eh, ya kotak-kotak. Ini nggak tahu kenapa jadi soal langganannya variogram itu ya. Udah ya, gue ini dulu ya teman-teman ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum masuk ke Ratso, ada yang mau tanya dulu nggak? Rame ya. Ada yang mau tanya dulu, mau tanya dulu? Kalau nggak gue masuk soal nih, yang variogram. Oke, 3, 2, itu ya udah. Udah lelah ya kalian ya. Nah, oke. Oke, jadi ini ya soal langganan variogram itu pasti gini gitu. Nah, pokoknya biasanya soal variogram ya, umumnya itu kalian dikasih blok kayak gini gitu. Nah, kalian disuruh yang A menentukan semua jarak antar blok yang mungkin dari pasangan lokasi kejadian penduduk terserang COVID-19. Nah, jawaban jawabannya berapa? Gue lupa, tapi kayak nggak salah jawabannya 8. Cuma kita akan hitung gitu ya. Gimana sih ngitungnya, Van? Ya kalian anggap ya masing-masing bloknya itu sebagai titik gitu ya. Nih, ini kayak ini titik, ya, ini, pokoknya dititikin lah semuanya gitu ya, ditandain gitu, satu-satu gitu ya. Ini kayak gini, gini, titikin, 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 gitu ya. Oke, udah. Nah, jarak antar blok. Ya udah, jarak antar blok, dia kan bilang nih kalau kotaknya punya luas berapa 10 kali 10 gitu. Jadi, kalau misalnya gua ambil dari sini ke sini, ya jaraknya 10, teman-teman. Jadi, H1 ya, itu 10 gitu ya. Oke, itu jaraknya kan. Yang pertama yang paling gampang. Itu udah satu tuh, udah satu jarak tuh. Oke, dia kan bilang tentukan semua jarak antar blok yang mungkin. Oke. Nah, terus yang kedua, mau yang mana dulu nih? Kalau gue biasanya langsung ke samping dulu. Jadi antara ini sama ini. Nih, berapa tuh? 10 akar 2. Ya kan satu ini ke sini satu, ini satu gitu kan. Jadi ini 10 akar 2 gitu kan. Baru H3-nya 20. Kan 20 gampang lah ya. Antara ini sama yang ini gitu. Oke. Setelah itu yang mana dulu? Boleh yang ini dulu misalnya. Antara 1 dengan 2. Kalau 1 dengan 2 berarti kan 20 kuadrat tambah 10 kuadrat ya. Berarti akar 500. Akar 500 itu berarti berapa? 10 akar 10 akar 5 ya. Oke. Terus kalau yang ini sama yang ini 1, 2. Oh ya, oke sama. Terus sorry bentar. Kalau ini kan 2, 1.
Bingung gua. Bentar. 2. Tuh. Ya udah deh, yang jelas dulu ya. H4 udah. H5-nya. H5-nya berapa ya? 30. 30 kan masih ada ya? Oke, kita gue cek lagi. Biasanya berapa ya? Ada hafalan ya guys, malah kalau kalian terlalu sering mengerjakan soal itu ada hafalannya, malah gue jadi lupa sendiri. Sebentar, sebentar. 10 akan 8. 10 akan 8. Oh, ini ada ya 10 akan 8 ya? Oh, ada. Nih, kalian lihat ini. Kalau yang kosong tuh kalian anggap kosong ya teman-teman ya. Jangan kalian hitung. Jadi kayak kalau kalian nih, misalnya disuruh ngitung berapa banyak yang lengnya panjangnya 10. Ya udah kalian hitungin gini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini jangan kalian hitung. Jangan kalian anggap 13 sama 0. Nggak masuk dia. Jadi kayak hitungnya yang ada angkanya aja. Gitu ya. Jadi yang nggak ada angka jangan dihitung ya teman-teman. Nah, jadi ada lagi satu lagi adalah 10 akar 8. 10 akar 8 itu adalah yang ini sama yang ini nih. Nih. Gitu ya. Jadi 2, 2. Ya, jadi H6 10 akar 8. Terus ada 10 akar 10. Cek ada nggak 10 akar 10-nya? 3 sama 1. Ada ya? Nih, 3 sama 1. 3 sama 1. Ini Pitagoras kan gitu ya. Berarti jadi 10 akar 10 ya. Jadi H7-nya 10 akar 10. Dan tadi H8. H8 itu 2 dan 3. Ada nggak? Dia di sini. 2 dengan 3. Ada ya? Yang ini paling jauh nih. 3 sama 2. Nah, jadi ada 10 akar 13. Oke, kalau gua mau urutin panjangnya gini. Nih kayak gini. Ya, ini. Kayak gitu. Oke, nah jadi nentuin lengnya gitu ya manual teman-teman ya. Jadi kayak lihat nih, oh ada ini kayak oh ini mungkin nih 10. Oh jarak dari sini ke sini, oh berarti 10 akar 10 sama 10 berarti jadi 10 akar 2. Yang ini antara ini sama ini gitu. Oke, jadi di gitu. Ya, kita kan bawa ngecek kita bawa cari semua jaraknya dulu. Oke? Nah, baru masuk yang B. Pilihlah 4 jarak terdekat, kemudian hitung semivariogram eksperimental isotropik tanpa mempertimbangkan arah. Untuk 4 jarak terdekat, serta gambarkan grafiknya. Nah, jadi kita mulai nih. Oke, kita mulai. Nah, dari yang mana dulu? Dari yang hanya 10 dulu. Gitu ya. Nah, tapi kita harus cari tahu dulu. Ya, N10 itu berapa? Banyak pasangan yang panjangnya itu 10 berapa? Yang hitung teman-teman. Ya, coba. Kita sepakat ya, kita vertikal dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya. Oke, itu yang vertikal. Yang horizontal, tuh, 2, oke, 3, 4, 5. Udah kan? Gak ada lagi kan? Jadi 6 tambah 5. Berarti panjangnya ada 11. Tuh, jadi ini ada 11. Ada yang mau nyangkal nggak? Ada yang dapat lebih atau kurang nggak? Ada yang itu nggak? Kita takut salah ini. Sama-sama. Oke, sama ya. Oke, 11. Oke, terus yang 10 akar 2. Oke, hitung. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. 4, 5, 6, 7. Ada yang belum? 8. Ulang ya. 1, 2, 3. Oke. 4, 5, 6,
7, 8. Oke, 8 ya. Tuh. Berarti N 10 akar 2 sama dengan 8. Oke. Next-nya adalah 20. Oke. Namanya kalau 20 ya. Vertikal dulu baru horizontal. Oke. Berarti kalau 20 yang vertikal cuman ini sama ini. Oke. Berarti 2. Horizontal ya. 1, 2, 3, lagi 4. Dikit banget. Ada lagi nggak kasih yang selisih 2? Udah nggak ada ya? Berarti 2 tambah 4 ya? 6 ya? Oke, itu jadi 6. Berarti N20 itu 6. Baru lanjut yang tadi N dari 10 akar 5. 10 akar 5 itu tadi ingat dari mana? 10 akar 5 berarti dia 2 dengan 1 ya. 2 dengan 1. Berarti 2 dengan 1 itu contohnya gimana? Contohnya ini. Nih. Oke. Contohnya ini 2, ini 1 gitu ya. Berarti ini. Duh, ini susah nih. Oke, sebentar. Ini, terus ini, gitu ya. Ini kan juga 21 nih ya. Oke. Terus mana lagi? Ini. Terus ini. Terus ini. Ya kan? Oke, ulang. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ada 6. Coba Iwan cocoknya ada yang beda nggak? Dari Iya. 6 ke 16 juga, Van. 16 6 16, Apa? 16 ke 14. Berarti berapa? 6 ke 16, 16 7 ke ya? 14, 14 ke 17, jadi 9 harusnya. Oke, 9. Ya, kita gitu ya. Oke, makasih. Jadi 9. Oke. Nah, kalau bisa tuh kalian susunnya aku nggak ngitungin ya. Tapi susunin. Masih susunin tuh gini. Jadi kalau misalnya N-nya 10 berapa aja gitu. Misalnya 22 sama 16, 10 sama 13. Karena kan kalian pakai gitu kan. Karena kan kalian mau ngitung variogram eksperimentalnya kan. Contoh nih, kalau misalnya untuk hanya 10, berarti gamma topi 10 ya. Ini kan 1 per 2 kali 11. Nah, itu kan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 11 ya berarti ya. Dari apa? Tadi ZS minus ZS plus H kuadrat. Itu kan ya? Nah, berapa gitu. Jadi berarti kalian di sini sigma boy. Oke. Nah, jadi kalian itu berarti mengurangin semuanya gitu. Jadi kayak ini 22 sama 16 kurangin 6, kuadratin berapa? 36. 36 tulis. Terus tambah 13 sama 10, 3 kuadrat berarti 9. Berarti 36 tambah 9 dan seterusnya kayak gitu. Kebayang nggak? Jadi misalnya nih ya kita tulis ya. Berarti ini ya 1 per 22. Oke. Misalnya kita ini ya ambil beberapa lah ya. Misalnya kan antara 22 sama 16 ini 6. Ini 3. Oke, ini 12. Ini 4 gitu ya. Terus ini juga 3 lah. Oke. Berarti kan ada 12, 4, 6, 3, 3. Ambil 5 aja lah ya. Biasanya 12, 4, 6, 3, 3. Berarti 12 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Dan seterusnya ya. Bla dan seterusnya gitu ya. Oke. Sampai 1/22. Ya ini berapa? Sebutlah kotak gitu ya. Nah hasilnya berapa gitu. Nah kayak gitu. Hitungnya. Nanti kalian hitung lagi yang 10 akar 2 berapa. Yang
20 berapa kayak gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang nggak jelas dulu nggak? Aku jelasin ulang nih. Bener-bener senguli ini kah? Ya emang benar semula ini. Oh ya, aku belum jelasin ADW ya. Oke, oke. Dia nggak ada pilihannya, emang benar-benar semuli ini. Bahkan ADW lebih nguli. Kalau gue lebih suka ini ngulinya. Kalau ADW itu lebih nguli lagi ya teman-teman. Gue tadi belum ajarin lagi cara ngitung ACF. Oke, abis ini kita ngitung ACF dulu ya teman-teman ya. Sebelum ke bagian kendali, kalau bagian kendali gampang lah. Atau kalian ada soal UTS yang kalian mau tanyain, boleh ya. Karena kalau bagian pengendalian mutu, gue tidak terlalu menekankan yang gimana banget lah. Pengendalian mutu harusnya tidak keluar yang aneh-aneh. Ya kalau aneh-aneh pun yang paling dia hanya kayak ini simpangan atau apalah gitu. Dia rumus itu. Dan juga di sisinya juga nggak ada soal pengendalian mutu juga sih. Kayaknya ada yang mau tanya dulu nggak cara ngitungnya gimana? Ya emang nguli ya teman-teman ya, maaf nih. Makanya ujiannya aja 3 jam gitu. Karena ya emang banyak. Diam. Berarti nggak ada. Nah, gue tuh pengen jelasin yang ADW. ADW itu lebih nguli ya teman-teman ya. Hati-hati loh. Yang rumus ini ya. Nih, yang rumus ACF ini mengkhawatirkan gue ya sebenarnya ya. Karena ini nguli banget. Gitu ya. Oke, gue ajarin dulu deh. Ini rumusnya itu ada 2 komponen. Ya. Ada komponen atas sama komponen bawah. Yang komponen bawah gampang ya, teman-teman. Jadi ini kalian tidak usah hitung manual. Kenapa? Karena ini itu adalah bagian dari rumus variansi ya, teman-teman ya. Oke, kalian aku asumsinya bisa menggunakan kalkulator semua gitu ya. Jadi rumus variansi itu kan ada 2 ya. Ada yang populasi, ada yang sampel. Ada yang 1/n sama 1/n-1 kayak gitu. Oke. Trik hitung ACF. Nih, gua bongkar nih di sini. Oke. Nah, yang pertama cara ngitung sigma, apa tuh sigma apa? Gue juga nggak hafal. Sigma T sama dengan 1 sampai N dari YT minus Y bar padat. Nah, hitungnya gimana? Itu sebenarnya bagian dari rumus variansi. Jadi kalian nggak usah hitung. Dapetin ini caranya adalah, pertama, kalian masukin dulu tuh semua data-datanya ya. Jadi step pertama adalah input data ke kalkulator. Oke. Nah, kalau udah dapet, udah dimasukin data-datanya satu-satu, oke. Kalian Kalian ini cari either S atau sigma. Kan kalau di kalkulator ada S ada sigma ya. Nah, kalian pilih mau S atau sigma. Ya bebas kalian lah. Terus dua-dua ini dikuadratin. Kalau kalian pilih S, kalikan dengan N-1. Ya, karena dia sampel. Kalau rumus variansi untuk sampel kan 1/n-1. Jadi kalian kalinya dengan N-1 gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian dapatnya kalian pakainya sigma, is oke. Tapi kalian kalinya dengan N-1, kalian kali N. Hati-hati dikuadratin dulu ya, boleh dikali ya. Karena gue pernah tuh kayak ini gawe tiba-tiba hasilnya beda karena lupa dikuadratin. Ternyata setelah dikuadratin hasilnya sama aja. Nah, itu cara ngedapetin ya bawah. Nah, sekarang yang jadi problem adalah cara mendapatkan yang atas. Nah, contohnya kayak gini nih. Nih, ntar gue copy dulu nih. Nah, copy. Nah, kemudian di sini. Nah, yang akan jadi problem adalah kalau kita ngitung yang atas. Nah, itu kita bisa gelok tuh. Oke. Nah, sekarang tuh makna ini tuh apa sih yang atas tuh? Nah, makna yang atas tuh adalah gini. Kalau kita misalkan mau ngitung leg pertama, ya kita mau ngitung leg pertama. Aduh, kenapa nih? Ya Allah, Tuhan. Nah, kalau kita mau ngitung leg yang pertama, ya R1, ya. Berarti kan dia apa jadinya? Sigma T plus 2, T sama dengan 2, ya kan? Sigma T sama dengan 2 sampai ini kebetulan kayak N-nya ada 12 ya, karena 12 bulan. Nah, dari ini kan YT min Y bar, YT min K min Y bar. Jadi berarti dia itu kalau kita mau kita terus dulu ya. Berarti kan ini YT
min Y bar kali YT min K min Y bar. Oke. Nah, kalau kalian gini, artinya apa? Kalau kita mau ngitung nih, kita kan berarti mulai dari T-nya 2, kan sigma tuh. Kita mulai dari T-nya 2 ya, teman-teman ya. Nah, berarti ini adalah Y2 dikurangi Y bar dikali Y1 dikurangi dengan Y bar. Oke. Kaliin. Dapat tuh hasil berapa? Tambah T-nya jadi 3 kan? Berarti Y3 min Y bar tambah Y2 min Y bar. Oke. Terus sampai yang terakhir berarti Y12 min Y bar Y11. Nah, gini. Nah, harus ngitung ini. Itu baru leg pertama. Biasanya kan hitungnya biasa berapa? 3 sampai 4 leg ke depan, 3 sampai 4 leg pertama. Kayak gitu. Nah, kalau leg kedua berarti gimana? Berarti kalau leg kedua F2 kebayang belum? Berarti data ketiga sama data pertama gitu ya. Ditambah dengan data keempat dengan data kedua gitu ya. Oke, terus gitu ya. Tambah terus gitu ya. Sampai data ke terakhir gitu ya. Sampai Y12 min Y bar kali Y10 min Y bar. Nah, itu cara hitungnya tuh. Kan nguli ya teman-teman ya. Ya kan? Nah, hitungnya gini teman-teman. Caranya adalah gini. Pertama-tama kalian buat kolom YT min Y bar. Kolom kedua kalian buat YT min K min Y bar. Oke. Nah, bagusnya misalnya kita ambil contoh soal ini ya. 176, 185, 197, 209, 196 ya. Apa ya? Bentar. Bentar. Gua foto dulu deh. Maaf ya teman-teman ya. Ya, semangatnya ya Andet ya. Bentar. Yuk, bisa ya. Yuk, yang pusing dulu yuk. Ini gua ngasih tipsnya nih untuk kalian ya. Nah, oke. Jadi bahasa klaimnya itu adalah gini ya teman-teman ya. Kita tulisannya ini dulu. Oke. Jadi dulu. YT min K. Oke. Misalnya kita mau ngitung leg pertama. Datanya tuh gini. 176, 185, 197, 209, 196, 184, 179. Nah, gue ambil 7 data pertama aja teman-teman ya. Jangan panjangan. Nah, gue tidak akan mau ngitung ini juga ya gitu ya. Nah, oke. YT min K. Berarti kan kita udah belajar ya. Kalau misalnya data pertama, pasangannya dengan data kedua. Kalau misalnya data pertama nih ya teman-teman ya. Data pertama dengan data kedua dengan data ketiga dengan data keempat. Itu ya. Berarti yang ini salin kan secara miring gitu. Ini sat gitu ya, miring kan? Oke, 185, 197, 209, 196, 184, 179. Oke. Kebayang ya sampai situ ya? Oke, berarti kalian nanti ngelakuin ini sampai data ke 11 berarti. Nah, pasti ada satu data yang nggak kemasukan ya. Ya, kayak gitu. Ya, kebayang ya? Oke. Tapi ini masih YT dengan YT min K. Belum dikurangi Y bar. Oke. Nah, makanya kalian gimana caranya ya supaya ini menjadi YT min Y bar. Jadi ini gua asumsinya ini udah pura-puranya ya teman-teman. Pura-puranya ini YT min K berubah, pokoknya entah berata yang mana tiba-tiba berubah menjadi YT min Y bar dan YT min K kurang Y bar. Oke. Nah, setelah ini baru kalian eksekusi dengan apa? Kalian tuh seperti memasukkan data, seperti mau meregresiin.
Jadi ini tuh sebagai X-nya, ini tuh sebagai Y-nya gitu. Kalau kalian masukin datanya satu-satu, jadi anggapannya semua data yang di kolom kiri ini jadi X-nya, semua kolom yang di kanannya jadi Y-nya gitu. Oke? Lalu ketika kalian udah input semuanya, yang kalian lakukan adalah mencari sigma XY. Karena ini tuh sebenarnya rumus ini tuh sama aja kayak anggapannya ini X, ini Y, XY-nya kalian kaliin, kalian jumlahin gitu. Oke? Ulang ya. Jadi kalian salin dulu nih datanya. Oke? Salin data langkah pertama. Kedua, kurangi dengan Y bar. Kalau udah, masukin satu-satu apa? Ya berarti yang di bawah dihapus fun yang gak ada pasangannya. Iya, berarti kalian harus oh kalau misalnya rek 1 berarti data paling terakhir nggak kepake karena data terakhir nggak ada pasangannya. Oh, berarti aku yang sampai data ke-11. Oh, sampai ke data ke-11 berarti hubungannya sampai data ke-12. Oke, beres tuh. Oke, beres. Gitu ya. Nah, pindah leg 2. Gitu kan? Pindah tuh leg 2. Kalau leg 2 kan berarti apa? 176 sama 197 kan? 185 sama 209. Nah, ya kan? Kan ini ya, selisih 2 kan? Kan kalau leg 1 kan kelang 1 ya selisih 1. 1. 1. Kalau leg 2 berarti kelang 2. Berarti ini sama ini gitu kan ya. 185 209 197 196 209 184 196 179 kurangi dengan Y bar sigma SY. Pokoknya kalian cari sigma SY gitu kan, kalian bisa kan cari kan sigma SY ya di kalkulator ya. Ya kalau nggak bisa kalian inilah gitu ya. Atau kalian mau bawa 2 kalkulator lebih cepat, yang satu nyimpen ininya, yang satu lagi nyimpen apanya ya terserah kalian, itu suka-suka kalian ya. Ada itu yang begitu tuh kanan. Ya ini ya mulinya segitu. Ada yang mau nanya lu nggak cara ngitung ACF ya? Belum itu belum dikurangi sama Yeba, tapi asumsi aja udah dikurangi Yeba gitu. Itu belum dikurangi Yeba, itu baru YT-nya doang. Harus jadi polanya YT min K kurangi Yeba dulu. Oke, masing-masing kurangi Yeba dulu. Udah tuh dapet tuh data X sama Y-nya kan. Dia masukin satu-satu, ada mode start, cari tuh sigma XY. Nah, sigma XY baru dikaliin. Sebenarnya gitu. Dapat. Nah, gitu. Itu caranya. Ya, ada yang mau tanyain? Sebenarnya tuh ini ya, nah ini nyisip lagi. Rata-ratanya gimana, Pak? Nah, rata-ratanya itu kalian bisa simpan, teman-teman. Jadi sebenarnya di data di kalkulator kita itu ya, mana kalkulator gue nggak ada ya. Nih, minta mana ya? Kalkulator mana ya? Kalkulator ya? Bentar. Kalkulator Casio. Bentar. Pokoknya kalian bisa menyimpan itu dalam suatu variabel. Kayak gitu ya. Nah, pokoknya kalian bisa nyimpan lah si rata-rata di satu variabel A gitu. Pokoknya di kalkulator kalian itu ada tulisannya STO. Memang gue belum nyoba gitu ya. Ini ajaran ini ya. Kayak kajian gue gitu ya. Nah, ini pokoknya kalian bisa disimpan gitu ya. Di STO gitu ya. Nah, kalian simpan di STO. Jadi kalau kalian nanti mau masukin data regresinya, itu langsung aja. Jadi kayak 176 min A, 185 min A, 197 min A, 209 min A. Ini kan nggak usah satu-satu lagi gitu. Jadi kalian nggak. Jadi kalian masukin datanya langsung. Kayak gitu. Kebayang nggak? Ini ada YBAM, kalian dapat YBAM-nya. Oke, simpan di A, di storage. Udah? Kalau udah, masukin lagi. Masukin kan 176 min A, 185 min A, 197 min A, 209 min A. Kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi kalian nggak perlu harus ngurangin lagi dulu kayak gitu. Ya ini kalian bisa kulik-kulik sendiri atau kalian bisa mencari cara sendiri, itu cuma sedikit anjuran doang lah. Nanti UASnya 3 jam sah. 3 jam nih katanya 3 jam.
Ya, jadi ujiannya 3 jam. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tanya apapun sebelum masuk ke mutu, atau ada yang mau nanya soal juga boleh. Kita sangat terbuka ya teman-teman ya. Van, boleh Ya. kok enggak? Hmm. Tadi untuk soal yang gue tanya itu yang dia disuruh nentuin model variogram itu gimana sih cara nentuinnya? Tadi tuh gue wifi gue tiba-tiba mati jadi kelempar keluar. Oh ya, gue emang tidak membahas model ya. Pokoknya model itu dapetnya dari mana kalau udah ketemu si semi variogram eksperimentalnya. Jadi misalnya gitu ya, kayak ini yang C. Nah, kalau misalnya udah dapat, ya udah bikin grafik. Oke. Kan part X pertama tuh ya, let's say misalnya 10 akar 2 tadi ya. 20 sama 10 akar 5 kan. Nah, berapa tuh gamma topihannya gitu untuk masing-masing ini ya kan. Nah, diplot. Dan setelah itu kira-kira aja gitu. Jadi balik lagi yang gue bilang di awal pas gue jelasin variogram, jujur gue bingung ngebedanya gimana. Kalau yang paling gampang kita kenalin jelas yang spherical. Kenapa? Karena spherical itu langsung nukik naik kayak gitu. Tapi kalau eksponensial sama Gaussian itu ada mirip. Kayak itu gue gak bisa menjelaskan kayak gimana. Tapi ya ada mirip lah kalau Gaussian sama eksponen gitu. Nah, kalau yang paling lambat itu eksponensial. Jadi kalau lu lihat ternyata ini plotnya ternyata dia agak lambat, ya biasanya geraknya lambat kayak tiba-tiba nggak langsung kayak ceng gitu, kayak tiba-tiba kayak dia gini dulu. Nah, itu berarti ada indikasi di eksponensial gitu. Ataupun yang Gaussian juga bisa. Nah, dia bilang kan dua model yang mungkin ya. Ya udah, kalau saya dua model yang mungkin ya gue nggak tahu sih gue kayak kayaknya eksponen sama Gaussian lah yang mirip gitu. Ya, sama tinggal tulis saya persamaannya ini apa gitu. Ya tulis persamaannya jangan lupa ya karena tidak dikasih di cheat sheet gitu. Gitu sih Jen, gue juga pokoknya pokoknya kalau soalnya template soal variogram itu biasa pertama dia akan nanya dulu semua jarak leg-nya lu. Kemudian yang kedua dia meminta lu untuk ngitung semua semi variogram eksperimentalnya dan juga menggambarkan grafiknya supaya ntar lu bisa kira-kira modelnya apa. Nah, terus baru tadi dia bilang kayak menurut kamu model yang sesuai apa dan jelaskan. Nah, itu biasanya soal variogram arahnya ke situ umumnya kayak gitu. Atau kalau dia nggak dalam blok, biasanya dia kasih titik-titik kayak gitu. Gitu sih kalau dari gua. Ada yang mau lo tanyain nggak? Udah aman, Van. Makasih ya. Oke. Ya soal kan lu ada 2 soal ya Jen. Kayaknya soal yang kedua juga Iya, sama kan tipenya ya. sama-sama. Tipenya sama persis kan. Jadi kayak ya cuma beda apa? Cuma beda kotak-kotaknya teman-teman. Jadi kayak bisa aja yang ini awalnya kotak ini yang dibuang, ini yang diisi gitu. Jadi dia main-main di situ aja. Tapi mostly biasanya kotaknya 4x3 tuh udah hafal gue. Ya intinya gitulah. Oke. Nah, itu kalau variogram. Ya, tapi itu. Ya, kalau misalnya tanya teori soal variogram, pokoknya kalian ingat yang ini aja sih yang gua apa range, seal, ini gitu ya. Intinya gitu. Terus ini modelnya. Oke, kalau pengendalian mutu tuh gue bingung ya. Kadang-kadang masuknya atau enggak yang gue jelasin ya lumayan banyak juga yang gue masukin di sini bagian kendali. Jadi pengendalian mutu tuh dipakai untuk kalau kita misalnya mau untuk produk kita mau nge-sustain mutu dari produk kita kayak gitu. Nah, itu ada namanya bagian kendali. Nah, bagian kendali itu disusun berdasarkan ada waktu pengamatannya, ada nilai statistiknya. Nilai statistiknya tergantung bagian kendalinya apa. Kita mau bagian kendali apa gitu? Mau bagian kendali rata-rata kah? Bagian kendali range kah? Bagian kendali SK itu tergantung ya, tergantung. Kemudian ada UCL, ada CL, ada LCL dan titik-titik sampel ya. Jadi UCL dan LCL itu adalah batas atas dan batas bawahnya. Jadi kalau misalnya datanya kita atau titik-titik sampel kita itu di luar UCL dan LCL, berarti apa? Berarti itu termasuk indikasi out of control. Ya, karena itu nama matanya kan statistika pengendalian mutu. Nah, kapan terjadi out of control atau tidak proses pengendalian ini tidak baik gitu ya, adalah yang terjadi ketika ada titik-titik yang di luar UCL dan juga LCL. Contohnya kalau di sini gue mencontohkannya ini ya, di data ke-8 itu dia di bawah garis yang putus-putus warna merah. Berarti dia di bawah LCL. Oke, dia di bawah LCL. Artinya apa? Berarti dia proses yang out of control.
Yang kedua adalah ada 7 titik berturut-turut di atas atau di bawah CL. Oke? Intinya dia menandakan apa? Berarti ada pola yang nggak acak atau pola yang nggak random. Karena kalau di pengendalian mutu itu polanya harus acak. Contohnya kayak gini. Nah, ini CL-nya di 5 gitu ya. Nah, dia terus-terusan gitu kayak ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pokoknya ada banyak lah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ada 7 titik gitu yang di atas CL. Ini kan CL nih. Jadi kalau grafik yang baik gitu ya, yang kayak awal ini nih. Tuh, jadi kayak ini turun, naik turun gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang normalnya begitu. Sama setelahnya adalah pola random. Jadi atau pola tren. Jadi dia naik terus atau turun terus. Tuh, jadi kayak ada 6 atau 7 titik yang betul-betul naik. Ini kayak ini naik gitu. Nah, itu namanya polanya tidak acak atau polanya namanya random kayak gitu. Oke? Nanti polanya kayak gitu. Itu proses tidak terkendali. Nah, yang tadi gue bilang statistik itu apa nilai statistiknya apa yang kita pakai. Nah, itu tergantung dari banyaknya data kita. Kita mau ngecek tuh ngeceknya itu berapa banyak data. Ada data individual dan juga ada data subgroup. Nah, data individual menggunakan bagan kendali I dan ML ya. I-nya individual, ML-nya moving range. Kalau data subgroup dibagi dua lagi. Ada N-nya, ada yang N-nya itu di atas 1 sampai 5 itu menggunakan bagan kendali X bar dan M. Sedangkan kalau N-nya lebih besar dari 5 itu menggunakan bagan kendali X bar dan S. Kayak gitu. Ya. Nah, bagan kendali individual nah ini misalnya kayak gini gitu ya. Dan gue bingung ya, kenapa bingung? Karena kayak data ini tuh tidak dikasih tahu ya teman-teman ya. Jadi itu tergantung banyak observasi gitu, ada tabelnya gitu. Nah, sedangkan kita di cheat sheet ini kalau misalnya emang dia bilang si Pak Adilan sih udah bilang ya, kalau cheat sheet-nya Bapak udah bilang kalau dia bilang oh ini sama yang di ujian katanya. Ya, cuman ya kita nggak tahu gitu ya. Nah, mungkin yang gue pikirkan adalah soalnya seperti soal tahun 2000 ini. Ya, yang dia udah memberikan jelas ini UCL-nya apa dan ini apa gitu. Oke. Nah, soal pengendalian mutu itu aja. Mungkin gue bahas soal ini deh, karena ini soal pengendalian mutu yang tidak teori gitu ya. Karena pengendalian mutu itu banyak teori gitu. Nah, kita kan disuruh untuk menggambarkan data X bar chart dengan rumusan bagan kendali sebagai berikut. Oke. Nah, dia bilang UCL-nya adalah X bar bar dan LC-nya adalah X bar bar min KM dengan K. Nah, dia udah kasih tahu nih. Jadi sebenarnya tuh K di sini itu ya sebenarnya tuh kalau kita lihat di sini K-nya itu harusnya adalah si A2-nya gitu. Cuman dia udah ngasih tahu, oh nih kamu K-nya pakai segini gitu. Nah, itu bisa jadi juga, salah satu opsi juga gitu. Nah, jadi cara mengerjakan ini gimana? Cara mengerjakan ini adalah berarti kita harus tahu dulu dong UCL-nya berapa dan LCL-nya berapa. Artinya adalah kita harus mencari tahu dulu X bar bar dan R bar-nya gitu ya. Berarti yang A ini kalau kita mau cari X double bar gitu ya, berarti ini adalah apa? Seper N, berarti ini adalah 1/10 sigma I sama dengan 1 sampai N dari apa? X bar I. Gitu. Jadi ini sampelnya udah rata-rata, dirata-ratain lagi 10-10-nya gitu. Ya, berarti kan ini jadi apa? 1511, 1508, dan seterusnya sampai 1519 gitu ya. Bagi dengan 10, dapatnya berapa gitu ya. Oke, udah dapat tuh X bar-barnya. Baru cari R bar. Kalau R bar berarti apa? 1/10 sigma I sama dengan 1 sampai N dari R bar. Berarti kan ini 22 tambah 14 tambah 11 dan seterusnya sampai tambah 14 bagi dengan 10. Dapatlah R barnya kan. Oke, misalkan X bar-barnya aku misalnya sebagai kotak dan ini sebagai segitiga gitu ya. Berarti kan UCL-nya apa? UCL adalah kotak ditambah K segitiga. Sedangkan LCL-nya adalah kotak dikurangi dengan K segitiga. Sedangkan CL itu adalah X bar bar. Jadi CL itu center line adalah kotak. Kayak gitu. Nah, nanti kita mulai bikin. Ini X bar. Panjang banget coy. Maaf ya. Nah, ini X bar-nya.
ini adalah banyak sampelnya gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misalkan ya, kita pura-pura nih, misalnya ini UCL-nya misalnya. Oke, ini CL-nya. Terus misalnya ini ACL-nya. Nah, terus kalau kalian baru cek, dia in control atau enggak. Kapan kita tahu dia enggak in control? Kalau terjadi 3 hal tadi kan. Dihafal ya, kadang-kadang suka masuk teori. Apa yang pertama adalah ada titik yang di luar UCL dan LCL. Yang kedua adalah ada ada 6 atau 7 titik berturut-turut di atas dan di bawah CL. Jadi kayak dia selalu di atas CL terus atau di bawah CL terus berturut-turut. Yang ketiga adalah ada 7 atau titik yang naik terus atau turun terus atau dia namanya pola trend. Ya, jadi pola trend menandakan adanya berarti proses pengendalian ini tuh tidak acak gitu. Jadi ya tidak acak ya, dia sudah disetting gitu. Ya, itu contohnya gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya disuruh gambar grafik yang out of control, ya paling gampang ya kalian ya tinggal taruh aja satu titik yang di luar UCL sama LCL. Kalau di itu kan dia udah tergolongnya out of control gitu. Daripada kalian mau ngitung ini 7 titik berapa ya yang naik turun, mana yang turun mana gitu, bingung kan. Jadi gitu. Oke, dan ini soalnya kayaknya ada di pembahasan yang gue kirim juga di line, jadi kalian, tapi gue nggak sertain perhitungannya ya, sorry banget ya. Tapi gue ada tunjukin grafiknya. Jadi kalau nggak salah ini jawabannya out of control, karena kalau nggak salah ya, yang ini tuh, yang data keempat ini dia terlalu jauh gitu. Dia terlalu jauh dengan data-data yang lain. Jadi dia di bawah LCL kalau nggak salah. Ya, kayak gitu. Oke, pengendalian mutu ada yang kayak mau tanya nggak? Kalau udah itu bebas, lalu kalian mau nanya soal apa, terserah. Mungkin sampai setengah 4 aja mungkin ya, maksimal. Tapi kalau kalian udah nggak ada yang mau dibahas, nggak ada yang mau ditanyain, ya ada yang mau kita obrolin lagi gitu ya, ya udah istirahat aja gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu ini? Ya, ada yang mau tanya nggak? Yuk, tanya yuk. Kalau apa, pokoknya kalau kalian masih ada yang mau tanya, boleh dari penaksiran, boleh dari uji hipotesis, boleh. ANOVA pun boleh, gue masih membuka kepada kalian gitu ya. Jadi gue udah siapin nih, lu mau pilih mana nih soalnya dari 2020 mau 2023 nih ada. Ya kalau nggak paham ya tinggal dibaca lagi ya teman-teman ya. Oke, ada lagi ya? Udah yang tengah 55 lah. Kalau misalnya emang udah nggak ada yang kalian mau tanya lagi atau kalian udah nyampe juga ya udah dicukupin aja. Tapi kalau kalian masih ada yang mau dibahas ya gue masih di sini lah gitu. Tadi yang ngitung ACF habis dapet sigma XY. Di apa lagi? Ya udah, kalau misalnya udah dapet sigma XY, kalian sudah terselamatkan gitu ya. Bentar. Mana deret waktu? Nah, bukan yang ini. Oke. Kalau kalian yang tadi ACF itu, kan pertama nih ya, ulang ya. Eh, yang pertama itu adalah YT sama YT min K. Udah, kalian kurangi dengan Y bar. Ya, kalian kurangi dengan Y bar. Terus, ketika kalian sudah kurangi dengan Y bar, kaliin XY. Nah, ketika kalian sudah dapat sigma XY, kalian bagi sama yang ini. Ini yang gue sederhanain ini rumusnya. Jadi itu adalah sigma XY dibagi dengan ini. Ini itu adalah S kuadrat dikali dengan N-1. Dengan S-nya adalah simpangan baku dari setiap dari data itu gitu. Nih, gue udah mempersingkat rumus ini jadi ini nih. Ya, sigma XY per X kuadrat N-1. Dengan X-nya apa? Ya, X-nya YT min Y bar. YT min K min Y bar itu jadi Y.
dengan kalian masukin di kalkulator itu ini jadi sigma XY gitu. Dengan catatan kalian masukin XY itu YT minibar, Y-nya YT minus K. Oke, itu dulu. Oke, kalau ada mau tanya, chat lagi aja. Buat cheat sheet, ini ya teman-teman cheat sheet ya. Oke, gue bahas nih cheat sheet-nya. Oke, yang pertama yang gue mau disclaimer dulu. Selang kepercayaan itu tidak ada di cheat sheet. Oke, yang ada tuh uji hipotesis. Bagi yang kalian yang tidak suka kali silang yang tadi gue jelasin, ya udah hafalin aja gitu ya. Oke, nah ini yang dikasih di cheat sheet gitu ya. Uji statistik, daerah kritisnya itu yang dikasih gitu ya. Oke, itu dulu. Nah, terus yang kedua adalah regresi. Regresinya dikasih apa? Regresi menurut gue cukup oke lah. Dia ngasih lebih banyak ya. Yang pertama adalah yang yang ini ya. Jika XX, jika XY, jika Y itu semua dikasih sama dia. Oke. Nah, terus ada dikasih beta 1, beta 0, dan galat. Ada juga korelasi. Pokoknya kalau regresi lengkap lah teman-teman. Gue percaya kalau regresi lengkap. Ya, kalau ADW yang dikasih cuma ACF doang. Ya, rumusnya sama yang kayak ada yang di PPT 2. Kalau spasial dia cuma ngasih semivariogram doang. Dia nggak ngasih model yang tadi spherical, either Gaussian tuh nggak dikasih. Nah itu jadi kalau kalian itu harus hafal sendiri. Tapi ngapalnya sih nggak susah ya. Kecuali yang spherical sih mungkin agak susah lah. Ya, kalau spherical ya mungkin ngapalnya agak susah. Oke, ada lagi mau ditanya? Ada lagi mau ditanyain? Ada gue juga nggak hafal nih. Spherical mana? Pokoknya kalau eksponen sama Gaussian rumusnya persis gitu ya. Ini kayak gini. Atau kalau kalian udah lupa sama XP itu apa? XP itu eksponensial natural ya teman-teman ya. Kalkulus. Bisa juga terus kayak gini. C0 plus C kali 1 minus E pangkat minus H per A kuadrat. Tutup kurung. Nah, kayak gini. Ya. Yang ini juga bisa ditulis sebagai C0 plus C kali 1 minus E pangkat minus H per A. Nah, bisa juga ditulis kayak gini ya. Sama aja gitu. Mau XP mau E. Ya. Kalau C0, kayak kalau kalian nanti disuruh ditentuin ini model apa, kayak kalian pakai asumsinya, nggak tahu ya, kalau gue lihat Mathcode sih, dia selalu mengasumsikan bahwa gamma 0 itu 0, jadi tidak ada negatif effect-nya. Kan C0 kan negatif effect ya. Jadi kalau misalnya ini kayak dia selalu mengasumsikan nggak ada negatif effect-nya. Jadi dia mengasumsikan bahwa gamma 0-nya 0. Jadi kalau gamma 0-nya 0, ya udah kalian tidak usah tulis C0 lah gitu, nggak ada gunanya gitu. Jadi kalian langsung aja tulis C-nya aja gitu. Oke? Ada lagi mau tanya? Ya, gue sangat open teman-teman ya. Sampai jam 3 ya. Kalau misalnya udah nggak ada yang nanya jam 3 ya udahan aja ya teman-teman. Istirahat. Pokoknya kalau gue mau rangkum, sebenarnya soal under itu sebenarnya template, cuma yang gue tidak tahu apa yang terjadi di angkatan kita gitu ya. Kalau kemarin sih ke quiz 2 sih soalnya udah cukup baik ya kalau dari gue ya. Emang nggak tahu di UASnya kayak gimana gitu. Tapi kalau saya ada soal-soal nama ya gitu-gitu aja itu dan bisa dikerjain. Dan kalau tahun ini kita nggak tahu gimana. Tapi kalau menurut gue ya mungkin teori-teori mungkin juga dihafalin karena mungkin aja masuk ke bagian yang A gitu. Terutama kalau at least kalau kalian ya tahulah apa ya asumsi-asumsinya dari apa ya, asumsi dari waktu itu apa, asumsi dari Legend apa, kalau asumsinya ANOVA apa gitu. Itu at least tahu itu aja gitu.
teori ya, kalau misalnya kalian udah nggak mau pusingin gitu ya. Gitu sih kalau dari gue. Pokoknya kalau teori ya asumsi, kalau misalnya soal ya banyak-banyakin latihan soal aja sih ya. Moga-moga ya kalian nanti pas ujiannya nggak kagok-kagok banget gitu. Meskipun ya ntar soalnya bikin kagok, tapi ya at least ya udah coba belajar dulu lah gitu. Kayak ini gue asumsi. Udah ada jam 3, kayak nanya. Ya udah. Mungkin aku bisa balikin ke Adil aja lah. Oke, makasih ya semuanya. Oke, terima kasih banyak Kakak atas ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kita semua bisa ngerjain UAS Anda nanti.